Bab 881, saya setuju. Wang Lin tidak menunjukkan perubahan emosi yang hebat ini. Matanya berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi di balik ketenangan ini ada nyala api yang menyala terang. Dia bukan orang pertama yang melangkah maju. Dia menunggu orang lain untuk menyatakan permintaan mereka sebelum dia perlahan berjalan ke depan. Dia menggenggam tangannya di Master Flamespark dan dengan hormat berkata, "Junior punya permintaan." Master Flamespark memandang Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Sumu, ucapkan permintaanmu." Permintaan junior adalah agar jiwa yang baru lahir yang hancur untuk mereformasi daging dan bangkit. Saat Wang Lin berbicara, tidak ada perubahan dalam suaranya. Namun, jantungnya berdebar kencang seolah akan meledak keluar dari dadanya. Oh! Mata Master Flamespark menyipit. Dia merenung sedikit sebelum melihat orang tua Siang dan berkata, permintaan ini tidak sulit. Sejak zaman kuno, keluarga Siang memiliki mantra yang konon sangat ajaib. Itu harus dapat memenuhi kebutuhan Anda. Bagaimana, rekan kultivator Siang? Petik 2. Orang tua Siang tersenyum tipis. Dia sangat mengagumi Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, Sumu, saya kira jiwa yang baru lahir yang Anda bicarakan telah tubuhnya hancur dan menderita luka serius. Ini menyebabkan mereka tertidur. Ini seharusnya tidak sulit. Keluarkan jiwa yang baru lahir dan biarkan orang tua ini memeriksanya terlebih dahulu. Petik 2. Wang Lin diam-diam merenung. Li Muan sangat penting baginya dan tak tergantikan. Dia juga seseorang yang harus dia lindungi, dan pada saat ini, dia ragu-ragu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menyentuh tas pegangannya. Bola kecil cahaya segera terbang keluar. Dalam 3 hari pertama di kuil surgawi guntur, Wang Lin telah mengambil jiwa Li Muan yang baru lahir dari surga yang menentang manik ketika tidak ada orang di sekitar. Dia telah menyegelnya dengan pembatasan penghancuran sehingga jiwanya yang baru lahir tidak akan menghilang. Semua itu untuk saat ini. Memegang bola cahaya dengan tangan kanannya, tangan kiri Wang Lin menyentuhnya. Bola cahaya terbuka seperti bunga, mengungkapkan jiwa yang baru lahir yang berkultivasi di dalam. Jiwa yang baru lahir ini adalah Li Muan. Wajahnya pucat dan dia duduk dalam posisi lotus. Seluruh tubuhnya memberikan rasa lemah, seolah-olah dia akan menghilang sepenuhnya jika angin bertiup ke arahnya. Ada lapisan cahaya di tubuhnya. Ini membuat Li Muan terlihat sangat suci. Dia tampak seperti surgawi yang turun dari surga dan mendarat di tangan Wang Lin. Meskipun dia tertidur dan tidak pernah bangun, orang-orang masih dapat merasakan kelembutan dan kebaikan Li Muan. Penampilannya sangat cantik. Meskipun dia tidak secantik Liu Mei atau secerah kupu-kupu merah, dalam hati Wang Lin, untuk apa hal itu diperhitungkan. Saat itu, Lin Muan menua dengan cepat dalam pelukannya. Semuanya berubah menjadi abu dan menghilang. Hanya satu hal yang bergema di dalam hati Wang Lin. Bahkan jika surga menginginkanmu mati, aku akan membawamu kembali. Untuk kalimat ini, Wang Lin datang ke sistem bintang Al-Heaven. Untuk kalimat ini, dia berdiri di depan kuil langit guntur. Ketika Wang Lin mengambil jiwa Li Muan yang baru lahir, Xi Zifeng, yang matanya terkunci pada Wang Lin, hampir pingsan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan dia merasakan jantungnya hancur. Jadi ternyata, dia menjalani semua tes ini untuk wanita ini, air mata keluar dari mata Xi Zifeng. Saat dia melihat jiwa yang baru lahir di tangannya, hatinya sakit dan dia merasakan kepahitan di hatinya. Agar kekasihnya melakukan semua ini, meskipun jiwanya yang baru lahir rusak dan tertidur, inilah kebahagiaan. King Sui memandang Wang Lin dan jiwa yang baru lahir di telapak tangan Wang Lin sebelum sedikit melankolis muncul di matanya. Bertahun-tahun yang lalu, dia juga memiliki seorang wanita yang akan dia jaga dengan hidupnya. Itu hanya, mata King Sui menunjukkan penderitaan. Ketika orang tua Siang melihat jiwa Li Muan yang baru lahir, senyumnya membeku. Saat dia melihat jiwa Li Muan yang baru lahir, dia perlahan mengerutkan kening dan bertanya, berapa lama jiwa yang baru lahir ini tidur? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, tekadnya dari 1000 tahun kultivasinya sangat rapuh. Menekan pikirannya yang gemetar, dia dengan lembut berkata, hampir 700 tahun. Orang tua Siang mengangguk sedikit dan berkata, sepertinya kamu menghabiskan banyak usaha untuk melestarikan jiwa yang baru lahir ini selama 700 tahun. Namun, 700 tahun itu terlalu lama. Bagaimana seorang kultivator jiwa baru lahir bertahan selama 700 tahun? Belum lagi fakta bahwa dia telah kehilangan dagingnya dan hanya jiwanya yang baru lahir yang tersisa. Dan di atas segalanya, jiwa yang baru lahir ini perlahan-lahan sekarat. Sumu, ubah permintaan Anda. Orang tua Siang menghela nafas. Dia ingin membantu Sumu ini, jadi dia memberinya kesempatan untuk mengubah permintaannya. Suara orang tua Siang seperti jarum tajam yang tanpa ampun menusuk jantung Wang Lin. Rasa sakit seperti ini terasa seolah dunia di depannya telah runtuh. Yang ada hanya kehancuran dan tidak ada yang tersisa.
Rasa sakit seperti ini menyebabkan keinginan Wang Lin untuk hidup memudar. Kata-kata itu bergema di benaknya lagi dan lagi seperti guntur. Apakah benar-benar tidak mungkin? Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa saat dia melihat Li Muwan. Orang tua siang menghela nafas panjang. Dia melihat dengan cermat jiwa baru Li Muwan yang baru lahir dan menggelengkan kepalanya. Jika tebakan lelaki tua ini tidak salah, dia mati karena umurnya sudah habis dan kamu menggunakan metode khusus untuk mengekstrak jiwanya yang baru lahir dan kemudian memeliharanya. Namun, tepat ketika makanan itu akan berhasil, sebuah kecelakaan terjadi pada momen penting. Ini membuatnya jadi jiwanya yang baru lahir tidak bisa menahannya. Meskipun Anda menyelamatkannya, sebenarnya dia sudah diambang kematian. Aku tidak bisa membantumu dengan kekuatanku. Dia adalah seseorang yang seharusnya sudah mati. Memaksa dia untuk tinggal adalah masalah yang menyakitkan bagi Anda dan dia. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah membantu Anda mengirimnya ke siklus reinkarnasi. Petik 2. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat dan dia batuk darah dan menunjukkan senyum yang menyedihkan. Dia melihat jiwa baru Li Muwan yang baru lahir di tangannya. Ingatannya tentang Li Muwan melintas di depan matanya. Perasaan sakit hatinya memenuhi tubuhnya. Rasa sakit ini menusuk tulangnya dan mencabik-cabik jantungnya. Dua aliran air mata keluar dari mata Wang Lin. Dalam hidupnya, jumlah waktu dia meneteskan air mata bisa dihitung dengan satu tangan. Melihat Li Muwan, nyala api yang pantang menyala di dalam hati Wang Lin. Bahkan jika surga menginginkanmu mati, aku akan membawamu kembali. Wan ini adalah komitmenku padamu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih jiwa Li Muwan yang baru lahir. Segel itu segera menyusut dan membentuk bola kecil sekali lagi. Orang tua siang diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba berkata, bukannya sama sekali tidak ada metode. Tubuh Wang Lin bergetar seolah puluhan ribu petir meledak di tubuhnya. Pada saat ini, semua energinya terfokus di matanya saat dia melihat orang tua siang. Namun, harga untuk metode ini terlalu mahal. Kunci mengapa wanita ini tidak bisa bertahan adalah umurnya sudah habis. Jika Anda bisa menghabiskan umurnya, mungkin ada peluang. Mantra ini disebut mantra Kixi. Namun, saya tidak dapat menggunakannya, hanya leluhur kuno yang berkultivasi pintu tertutup yang dapat menggunakannya. Sumu, saya harus memperingatkan Anda bahwa untuk menggunakan mantra Kixi membutuhkan kekuatan hidup seseorang yang sangat dekat dengan wanita ini. Inilah satu-satunya cara agar tidak ada penolakan. Namun, orang yang memberi hidup akan berkurang umur panjangnya. Pengurangan semacam ini tidak sama. Anda harus menyerahkan 90% dari hidup Anda hanya untuk sedikit kesempatan wanita ini pulih. Namun, ini hanya sedikit peluang. Jika tidak berhasil, umur Anda tidak akan pulih. Tolong pikirkan baik-baik. Jika Anda setuju, saya dapat menyampaikan permintaan Anda kepada leluhur sekali. Petik 2. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Suara leluhur keluarga siang bergema di langit dan bumi dan jatuh ke telinga semua orang. Pada saat ini, semua pembudidaya di sistem bintang Alheaven mendengar kata-katanya. Untuk sedikit kesempatan bagi wanita ini untuk bangkit kembali, dia harus menyerahkan sebagian besar umurnya. Apakah ini layak atau tidak? Pertanyaan ini mengganggu hati setiap kultivator yang mendengarnya. Orang tua siang sangat mengagumi Wang Lin. Dia tidak memiliki tujuan egois atau niat jahat ketika dia mengatakan ini di depan setiap kultivator di sistem bintang Alheaven. Wang Lin melihat bola pembatas di tangannya. Tatapannya sepertinya bisa menembusnya saat dia melihat Li Muwan dan perlahan berkata, saya setuju. Suaranya agak serak. Tatapannya seolah menembus bola pembatas dan jatuh ke Li Muwan. Rasa sedih memenuhi area itu. Li Muwan sepertinya telah mendengar suaranya, dan tubuhnya gemetar lembut dan dia mencoba membuka matanya. Namun, dia tidak memiliki kekuatan. Dia hanya merasakan kelelahan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Wang Lin tahu bahwa umur berasal dari vitalitas. Semakin kuat vitalitasnya, semakin lama umurnya. Ketika tingkat kultivasi seorang kultivator meningkat, vitalitasnya meningkat. Inilah mengapa pembudidaya yang kuat memiliki umur panjang. Orang tua siang mengangguk dan berkata, karena kamu setuju, setelah pemberian surgawi selesai, ikuti aku ke planet Donglin. Kenangan itu tetap ada di mata King Sui. Ada sedikit rasa sedih saat dia berkata dengan lembut, Sumu, aku akan pergi denganmu. Wang Lin memandang King Sui dan matanya mengungkapkan rasa terima kasih. Dia mengangguk. Dia tahu bahwa King Sui mengkhawatirkan sesuatu yang terjadi padanya di planet Donglin. King Sui memutuskan untuk menemaninya untuk memastikan masalah ini berjalan dengan lancar. Setelah ini, semua orang yang tersisa mengajukan permintaan mereka. Yang perlu disebutkan adalah bahwa Su Ting dan Nangong Han membuat permintaan yang sama. Mereka meminta untuk memasuki paviliun harta karun untuk mempelajari mantra surgawi.
Setelah semua orang mendapatkan hadiah mereka, penganugerahan surgawi berakhir. Saat itu berakhir, tawa Master Flamespark bergema. Dia melayang di atas sajadahnya dan melambaikan lengan bajunya. Matanya bersinar dan dia berteriak, "Rekan-rekan kultivator, bantu saya membuka jalan menuju sistem bintang aliansi. Perang akan segera dimulai." Bab 882 Penghalang Spasial, terbuka. Master Flamespark melayang di udara saat kedua tangannya membentuk segel dan semburan cahaya hitam keluar dari dahinya. Setelah cahaya hitam ini muncul, mereka dengan cepat tumbuh menjadi pecahan benua. Lusinan pecahan langit langsung menutupi langit dan menciptakan tekanan yang tak terbayangkan. Ini membuat setiap pembudidaya di kuil surgawi guntur mengaktifkan budidaya mereka untuk menahan tekanan. Sekilas, sepertinya langit terbelah. Sinar cahaya datang dari celah di persimpangan fragmen. Ketika semua pembudidaya di sistem bintang Alheaven melihat ini, pikiran mereka bergetar dan darah mereka mulai mendidih. Mata Master Flamespark mengungkapkan kebencian yang telah dia sembunyikan selama puluhan ribu tahun. Dia menarik napas dalam dan membuka lengannya. Saat pecahan itu berputar, suara gemuruh datang dari langit. Suara ini sangat kuat dan menyebabkan dunia berubah warna. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Pada saat ini, saat lengan Master Flamespark bergerak, mereka mulai berputar perlahan. Mereka lambat pada awalnya dan secara bertahap menjadi lebih cepat. Suara siulan tiba-tiba mulai menyebar lebih jauh dan ayah. Itu menembus kuil surgawi guntur sampai daerah sekitarnya semua bisa mendengarnya. Saat pecahan ini berputar di sekitar pusat, pusaran muncul di langit. Pusaran ini sangat kuat dan membentuk badai. Saat suara gemuruh dan siulan berlanjut, itu menciptakan pemandangan yang mengguncang bumi. Awan di langit menghilang seperti orang gila. Langit berbintang tampak seolah-olah sedang dirobek oleh sepasang tangan raksasa. Pusaran yang dibentuk oleh tangan raksasa itu sangat terang di langit berbintang. Pusaran itu meluas sampai menutupi seluruh langit di atas kuil surgawi guntur. Pusaran ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan ini akan langsung membunuh pembudidaya Nirvana Skrier. Bahkan pembudidaya pembersih Nirvana tidak akan bisa bertahan lama di sana. Seiring waktu berlalu, kekuatan ini menjadi lebih kuat dan terus berkumpul di kedalaman pusaran. Suara letupan yang menghancurkan bumi terus bergema dari dalam pusaran. Suara ini seperti detak jantung para pembudidaya. Setiap kali suara ini muncul, itu akan mengguncang pikiran para pembudidaya di sini seolah-olah ada palu raksasa yang menghantam dada mereka. Mereka bukan satu-satunya. Hampir semua pembudidaya di sistem bintang Alheaven samar-samar bisa mendengar suaranya. Setiap kali suara ini bergema, riak yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di langit dan menyebar tanpa henti. Saat pusaran semakin besar dan besar, suara yang berasal dari pusaran menjadi keras yang tak terbayangkan. Ini bisa dibandingkan dengan guntur. Suara kuat ini adalah kekuatan ekstrim yang menghantam penghalang spasial. Rambut putih Master Flamespark tergerai dan dia berteriak, "Rekan-rekan kultivator, bantu saya." Mata monster tua di sajadah semuanya bersinar terang, termasuk Dewa Darah. Mereka semua terbang ke udara dan duduk sebelum menampilkan berbagai mantra mereka. Mantra ini memasuki pusaran, menyebabkan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Suara letupan menjadi lebih intens dan gaya rotasi telah mencapai batasnya. Kekuatan itu seperti bor tajam yang terus-menerus menusuk kekosongan, mencoba menerobos. Tangan Master Flamespark membentuk segel dan dia berteriak, "Kekuatan alam guntur." Binatang guntur muncul dari lusinan fragmen. Mereka mengeluarkan raungan sebelum berubah menjadi petir dan menyerbu di tengah pusaran. Ledakan. Langit bergetar dan pusaran itu meluas saat terus berputar. Aura dingin datang dari pusaran itu. Monster tua di sekitarnya semuanya membentuk segel. Mata Li Yunzi berbinar dan dia bergegas keluar. Tangan kanannya mengeluarkan cahaya putih saat dia menyerang langsung ke pusaran. Ada ledakan keras yang terdengar seperti cermin pecah. Tubuh Li Yunzi bergetar, wajahnya menjadi pucat, dan dia mundur. Nenek moyang keluarga Sengong melangkah keluar. Dia menamparkan keningnya dan sebuah bendera kecil dikibarkan. Ada kilatan cahaya saat terbang ke pusaran. Suara cermin pecah bergema sekali lagi. Dewa Darah ditutupi dengan cahaya darah dan bergegas keluar ke pusaran dengan tinjunya di depannya. Pukulan ini mengeluarkan cahaya merah yang tajam dan menembus pusaran. Nenek moyang keluarga Xian dan pria bernama Gongsun melangkah maju. Setelah itu, berbagai monster tua semuanya menyerang. Untuk sementara, pusaran itu mulai semakin meluas dan suara ledakan tidak ada habisnya. Pada akhirnya, Master Flamespark menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah esensi. Darah berubah menjadi kabut darah dan menyatu dengan dunia. Mata Master Flamespark memerah saat dia berteriak, "Tanah alam surgawi, buka langit dan belah bumi." Berbagai sosok ilusi muncul di atas puluhan fragmen yang menciptakan pusaran raksasa.
Sosok ilusi ini adalah jiwa yang disegel di dalam fragmen oleh Master Flamespark. Setelah mereka muncul, mereka langsung memasuki pusaran dan menyatu. Pada saat ini, kekuatan yang tak terbayangkan muncul. Yang paling menakutkan tentang itu adalah ada jejak Ji Realm dalam kekuatan itu. Jejak Ji Realm ini berasal dari Celestial Lord King Sui. Petir merah yang mengandung kekuatan Ji Realm menusuk ke dalam pusaran dengan dukungan kekuatan yang tak terbayangkan ini. Ledakan. Seluruh kuil surgawi guntur bergetar, langit berubah warna, dan awan tertiup angin. Semua pembudidaya di sistem bintang Alheaven melihat pemandangan batu transmisi suara yang tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup mereka. Pusaran di langit tiba-tiba bergetar dan retakan kecil dirobek dengan paksa. Saat retakan muncul, itu dengan cepat menyebar, dan dalam sekejap lebarnya lebih dari 100 kaki. Itu seperti bekas luka yang akan membuat hatimu bergetar. Angin puyuh hitam bergerak di sekitar tepi retakan. Butuh banyak usaha untuk membuka celah di penghalang spasial ke sistem bintang aliansi, jadi bagaimana Master Flamespark bisa menutupnya? Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Matanya merah dan wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. Tangan kanannya membentuk segel saat dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Pegang surga." Di dalam pusaran, salah satu fragmen tiba-tiba menyusut dan langsung mendekati retakan. Kemudian fragmen itu segera tumbuh. Ada suara gemuruh yang keras saat retakan itu terpaksa tetap terbuka oleh pecahan itu. Namun, celah penghalang spasial memiliki kekuatan yang tidak bisa ditahan oleh pembudidaya. Fragmen itu segera hancur dan roboh. Namun, keruntuhannya berhasil menghentikan cukup banyak penutupan retakan. Bahkan lebih banyak fragmen masuk ke dalam retakan untuk mencegahnya menutup, dan pada akhirnya retakan itu perlahan kehilangan kemampuannya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena lebih banyak pecahan masuk, retakan itu tanpa ampun robek dan melebar. Itu melebar 1000 kaki. Pada saat ini, para pembudidaya di Thunder Celestial Temple semuanya bersemangat tinggi. Tidak hanya mereka, tetapi semua pembudidaya di sistem bintang Alheaven melihat ini, dan niat membunuh memenuhi sistem bintang Alheaven. Di luar kuil surgawi petir, pasukan di keempat sisi melihat ke atas dan menatap celah di atas mereka. Aura yang bukan milik sistem bintang Alheaven dan yang sangat dikenal Wang Lin berasal dari celah itu. Aura ini adalah aura sistem bintang aliansi. Bintang terang yang sangat akrab dengan Wang Lin muncul di celah. Namun, tepat pada saat ini, raungan tiba-tiba datang dari celah itu. Raungan ini sangat kuat dan membentuk gelombang kejut. Itu seperti raungan dari zaman kuno. Sebuah tangan besar keluar dari celah itu dan meraih salah satu pecahan itu. Itu dengan kejam meremas dan pecahannya hancur. Itu bukan dewa kuno. Mata Wang Lin menyipit. Dia tidak merasakan aura dewa kuno dari tangan raksasa itu. Tangan raksasa itu tidak berhenti. Itu mengulurkan tangan dan dengan cepat bergerak dan akan menutup celah 1000 kaki ini. Namun, tepat pada saat ini, sosok samar diam-diam muncul di luar celah. Sosok ini sangat aneh saat muncul. Seolah-olah itu telah memaksakan dirinya untuk ada di depan mata semua orang. Ketika Wang Lin melihat sosok ini, pikirannya bergetar. Muridnya tiba-tiba menyusut. Ada kilatan kedinginan di mata King Sui. Sosok kabur yang muncul adalah orang yang menghentikan pertempuran antara King Sui dan Dewa Darah. Dia muncul dengan cara yang aneh dan tanpa ampun menunjuk ke tangan raksasa itu. Gelombang energi asal sumber yang kuat ditembakkan. Ketika Wang Lin melihat ini, dia merasakan teror dalam pikirannya. Seolah-olah segala sesuatu di dunia membeku dan jari itu adalah satu-satunya benda yang tetap bergerak. Jari itu mendarat di lengan raksasa yang keluar dari celah. Lengan raksasa itu segera roboh dan kembali menjadi sumber energi asal. Kamu telah membuka penghalang spasial dan melanggar hukum alam surgawi kuno, sebuah suara yang kuat datang dari celah itu. Itu menjadi semakin jauh sampai akhirnya menghilang. Orang tua ini ingin melihat apakah alam surgawi kuno benar-benar ada atau tidak. Kata suara hantu. Itu tenang, tapi itu berisi kekuatan dari seorang penguasa tertinggi. Sistem bintang aliansi, Wang Lin melihat ke langit berbintang yang familiar di sisi lain dari retakan dan diam-diam merenung. Dia telah meninggalkan planet Suzaku sejak lama. Bab 883 Planet Donglin. Saat jalan menuju sistem bintang aliansi dibuka, retakan itu tiba-tiba terbuka. Itu dengan cepat meluas melintasi langit berbintang. Pada saat ini, semua pembudidaya di sistem bintang Alheaven melihat dari dekat. Tatapan serakah datang dari setiap planet budidaya di sistem bintang Alheaven. Seolah-olah tatapan itu bisa menembus batu transmisi suara dan langsung memasuki sistem bintang aliansi. Pertarungan antara sistem bintang Alheaven dan sistem bintang aliansi dimulai. Master Flamespark tersenyum saat teriakannya bergema di sistem bintang Alheaven.
Suara Master Flamespark tiba-tiba bergema, pasukan kultivasi besar dari timur, selatan, barat, dan utara, membantai jalan Anda ke sistem bintang aliansi. Dalam 3 hari, ambil 3 planet kultivasi untuk sistem bintang surgawi kami untuk digunakan sebagai basis. Petik 2. Saat suaranya bergema, pasukan 10.000 pembudidaya di sisi timur kuil surgawi diam-diam mendongak. Di bawah komando pria berbaju besi, semuanya menyerbu ke arah retakan seperti meteor. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menyerang sistem bintang aliansi. Ada juga 10.000 pembudidaya di sisi utara yang bergerak. Tentara di barat dan selatan mengikutinya. Langit ditutupi energi pedang saat para pembudidaya membantai jalan mereka ke sistem bintang aliansi. Thunder Celestial, Fist Thunder Celestial, dan 108 Celestials. Kalian semua, ambil bendera perintah kalian sendiri dan masuk ke sistem bintang aliansi. Petik 2. Di dalam Thunder Celestial Temple, 108 Celestial segera menyerbu ke celah di langit seperti guntur. Niat membunuh yang kuat dengan cepat memenuhi area tersebut. Membunuh. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tetapi itu menyebabkan niat pertempuran dari para pembudidaya sekitarnya mencapai puncak. Sistem bintang Alheaven, buka array transfer besar. Saat Master Flamespark berteriak, batu transmisi suara di semua planet budidaya runtuh, membentuk array transfer besar. Satu persatu, pembudidaya masuk ke array transfer di bawah para pemimpin leluhur mereka. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di dekat celah sistem bintang aliansi. Saat mereka muncul, mereka segera menyerbu ke dalam celah. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Karena semakin banyak pembudidaya memasuki sistem bintang aliansi, malapetaka perlahan dimulai. Saat Master Flamespark tersenyum, dia melangkah ke celah dan tiba di sistem bintang aliansi. Saat dia tiba, wajahnya menunjukkan kebencian yang luar biasa. Zhong Xuanzi, orang tua ini sudah kembali. Retakan 10.000 kaki muncul di sisi barat sistem bintang aliansi dan memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dan memenuhi langit. Ini adalah pertarungan antara dua sistem bintang. Tidak ada perbedaan antara baik atau jahat. Di kejauhan, pasukan kultivasi sedang lewat. Mereka baru saja menerima persetujuan untuk menjadi negara budidaya peringkat 6. Mereka akan menuju ke planet budidaya yang ditunjuk untuk membangun negara budidaya mereka. Adegan di depan mereka menyebabkan ekspresi para pembudidaya sistem bintang aliansi sangat berubah. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Ekspresinya suram dan saat dia berteriak tanpa ragu-ragu, "Scatter! Semuanya, mundurlah ke planet Suanting sendiri." Lalu dia dengan cepat mundur. Ekspresi pembudidaya aliansi semuanya berubah, tetapi sementara mata mereka suram, tidak ada jejak kepanikan di dalamnya. Ini adalah perbedaan mendasar antara pembudidaya aliansi dan Alheaven. Dalam sistem bintang aliansi, pembantaian terlalu biasa. Mereka yang bisa bertahan sampai sekarang semuanya telah melalui banyak hal. Tak satu pun dari mereka yang tidak licik seperti rubah dan sangat licik. Pada saat ini, sementara mata mereka suram, mereka juga tenang. Tanpa perlu perintah pria parubaya, mereka semua sudah lama berhenti dan dengan cepat menyebar. Setiap pembudidaya melarikan diri sendiri tanpa mempedulikan kelangsungan hidup yang lain. Bahkan ada beberapa pembudidaya yang matanya menyala saat melarikan diri. Mereka berharap bisa memancing beberapa pengejar dan membunuh mereka demi harta karun mereka. Semua jenis rencana berbahaya terlintas di kepala mereka. Para pembudidaya Alheaven belum terorganisir. Beberapa dari mereka memperhatikan ini dan dengan cepat mengejar para pembudidaya aliansi. Salah satu pembudidaya Alheaven dengan cepat menggunakan mantra saat mengejar, menyebabkan pembudidaya aliansi yang melarikan diri batuk seteguk besar darah. Pembudidaya aliansi menjadi putus asa. Bahkan kecepatannya melambat dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Saat pembudidaya Alheaven tertawa, ia mengambil langkah maju dan mendekati pembudidaya aliansi. Namun, saat dia mendekat, keputusasaan menghilang dari mata pembudidaya aliansi. Sebaliknya, pembudidaya aliansi mencibir dan membalas. Setelah suara letusan terdengar, erangan menyedihkan bergema. Pada akhirnya, itu adalah pembudidaya aliansi dengan cepat terbang ke kejauhan dengan tas di tangannya. Di belakangnya, tubuh pembudidaya Alheaven runtuh dan menghilang. Adegan ini terulang dengan pengejar lainnya juga. Wang Lin memandang para pembudidaya yang memasuki celah, tetapi dia tidak bergerak. Orang tua siang menatap celah itu dan mengungkapkan tatapan dingin. Tubuhnya berkedip-kedip dan mendarat di alun-alun dan dia berkata kepada Wang Lin, "Sumu, ikuti saya." Dengan apa adanya, saya rasa Anda tidak ingin berpartisipasi dalam gelombang pertama. Petik 2. Saat dia berbicara, awan muncul di bawah kakinya dan dia terbang ke kejauhan. Mata Wang Lin tampak tenang. Ini benar bahkan tanpa masalah dengan Li Muan. Dia tidak akan menjadi yang pertama masuk.
Dalam pertempuran antara dua sistem bintang ini, dia harus tetap berhati-hati. Ketika dia melihat kembali ke King Sui berdiri dan tiba di sebelah Wang Lin. Dia membawa Wang Lin dan mengikuti orang tua Xiang. Ketika Li Yunzi melihat ini, dia sedikit ragu-ragu. Kemudian tatapannya kembali ke celah di atas. Budidaya orang tua Xiang sangat kuat, jadi jelas dia cepat. Dalam beberapa langkah, dia meninggalkan kuil surgawi guntur dan menuju ke domain timur. King Sui dengan santai mengikuti di belakang. Ada angin hitam di sekitar Wang Lin, jadi dia sama sekali tidak lambat. Dalam perjalanan, Pak Tua Xiang tidak berbicara sama sekali. Hanya setelah beberapa hari ketika mereka mendekati planet Donglin, dia membuka mulutnya. Sumu, tidak mudah bagi Anda untuk mencapai tingkat kultivasi Anda saat ini. Anda harus memastikan semua ini sepadan. Selain itu, saya tidak sepenuhnya yakin bahwa leluhur saya akan membantu Anda, jadi Anda harus bersiap. Petik 2. Wang Lin dengan tenang berkata, Junior mengerti. Ketika Pak Tua Xiang mendengar ini, dia tidak lagi berbicara. Planet Donglin adalah keberadaan yang sangat misterius di sistem bintang Alheaven. Planet ini tidak berada di lokasi yang tetap dan terus bergerak. Saat orang tua Xiang terbang, dia kadang-kadang mengeluarkan batu giok merah seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Pada hari ini di bawah bimbingan orang tua Xiang, Wang Lin melihat planet budidaya yang sangat menarik di kejauhan. Planet ini berukuran sangat besar, bahkan sedikit lebih besar dari planet Tian Yun. Ada banyak lubang besar di planet ini dan warnanya kuning tua. Melihat dari jauh, aura yang kuat tiba-tiba menekan ke arahnya. Ini adalah tanaman Donglin. Ada lusinan planet budidaya yang lebih kecil yang perlahan berputar di sekitarnya. Kadang-kadang, kilatan cahaya pembatasan datang dari planet Donglin. Jelas bahwa ada batasan yang sangat kuat di sana. Jika seseorang masuk tanpa metode untuk menerobos, mereka pasti akan mati. Tangan kanan orang tua Xiang membentuk segel dan menunjuk. Salah satu planet kecil di sekitar planet Donglin meninggalkan porosnya dan terbang menuju orang tua Xiang. Ketika ditutup, ada kilatan cahaya dan susunan transfer terbentuk. Tuan Surgawi King Sui, Sumu, ikuti aku. Saat dia berbicara, dia melangkah ke arai transfer. King Sui masuk bersama Wang Lin. Saat ketiganya memasuki arai transfer, ada kilatan cahaya dan ketiganya menghilang. Saat mereka muncul kembali, mereka berada di planet Donglin. Angin sepoi-sepoi menampakkan bau darah. Seluruh planet memberikan rasa kekerasan. Berdiri di planet Donglin, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Aura di sini benar-benar berbeda dari planet kultivasi lain di sistem bintang Alheaven. Orang tua Xiang tidak membawa mereka ke rumah keluarga. Sebagai gantinya, dia menyerang ke barat. Di wilayah paling barat yang berjarak ribuan kilometer terdapat kuburan yang sangat berantakan. Tanah di atas tanah berwarna merah tua dan mengeluarkan bau darah yang pekat. Anggota badan yang terputus tersebar di seluruh area dan burung nasar botak melingkari di atasnya. Kadang-kadang mereka turun dan merobek sebagian dagingnya. Tatapan mereka tidak membuat orang takut dan sangat dingin. Semakin dalam, semakin sedikit anggota tubuh yang terputus. Ada kuburan acak-acakan di mana-mana dengan padat. Meskipun ekspresi Wang Lin tenang, hatinya terkejut. Dia telah membudidayakan metode budidaya sekte pemurnian jiwa, jadi dia sangat sensitif terhadap jiwa. Ada banyak jiwa yang hancur di sini. Bahkan selama masa jayanya, bendera 1 miliar jiwa memiliki jiwa yang jauh lebih sedikit daripada tempat ini. Jika aku menyerap jiwa-jiwa di sini, aku akan bisa menyiapkan bendera jiwa dalam sekejap. Wang Lin melihat sekeliling dan merenung dalam diam. Wilayah paling barat dari planet Donglin dilarang dan orang luar tidak diizinkan masuk. Disinilah salah satu leluhur keluarga Xiang terakhir berada dalam budidaya pintu tertutup. Suara orang tua Xiang tenang, tetapi ada rasa hormat yang besar dalam suaranya. King Sui sedikit mengernyit saat dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak berbicara. Saat mereka bergerak maju, mereka bertiga secara bertahap memasuki kedalaman kuburan ini. Tanah telah berubah dari merah tua menjadi hitam pekat. Tanahnya hitam dan tidak ada jejak vitalitas. Ini seperti tanah orang mati di mana vitalitas harus sepenuhnya ditindas. Saat berdiri di sini, Wang Lin segera merasa sangat lemah, seolah-olah bumi menyerap vitalitasnya. Jika dia tinggal di sini terlalu lama, kemungkinan semua vitalitasnya akan hilang. Tidak ada bangunan di bumi hitam ini, itu hanya tanah datar. Namun, ada sesuatu yang membuat hati Wang Lin bergetar. Seolah-olah ada aura kematian yang cukup kuat untuk membunuh surga yang tersembunyi di bawah tanah. Orang tua Xiang menarik napas dalam-dalam. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat hormat dan berkata, anggota keluarga Xiang, Xiang Yundong meminta untuk bertemu leluhur. Bab 884 Kekuatan Hidup. Bumi bergetar. Wang Lin bisa dengan jelas merasakan gelombang datang dari bawah tanah.
Getaran di permukaan disebabkan oleh gelombang ini. Gelombang ini sangat kuat. Ketika mencapai permukaan, itu menyebabkan seluruh planet bergetar hebat. Apa itu? Suara tenang bergema di antara langit dan bumi. Kemudian aura kuno tiba-tiba memenuhi area itu. Seolah-olah suara itu tidak datang dari bawah mereka tetapi dari kehampaan dan waktu. Suara itu terdengar seperti berasal dari dunia kultivasi kuno dari bertahun-tahun yang lalu. Ada kilatan cahaya merah di mata kanan King Sui. Dia melihat ke bawah ke bumi di depannya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Orang tua Siang dengan hormat berkata, pertempuran antara sistem bintang Alheaven dan sistem bintang aliansi telah dimulai. Orang ini memperoleh peringkat 1 dalam kompetisi gelar surgawi dan memperoleh satu janji dari keluarga Siang kami. Namun, yang dia minta adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan junior. Saya berharap senior bersedia menggunakan mantra Kisi. Petik 2. Setelah Siang Yundong selesai berbicara, Wang Lin segera merasakan perasaan ilahi yang tak terbayangkan tiba-tiba mengunci dirinya. Karena ngeri, dia memaksa dirinya untuk tidak mundur dan menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Perasaan ilahi ini terlalu kuat, tetapi tidak bisa menembus dirinya sepenuhnya. Pada saat ini, potongan sumber energi asal dari mata ketiganya menyebar ke seluruh tubuhnya. Indra ilahi memeriksanya sekali dan kemudian dengan cepat mundur. Biarkan dia turun sendiri. Suara kuno itu menggema. Kemudian suara gemuruh yang lebih kuat datang dari bumi di depan mereka. Sebuah celah tiba-tiba terbuka di tanah, menciptakan jurang yang dalam. Siang Yundong dengan cepat mengangguk dan berbalik untuk melihat Wang Lin. Dia awalnya hanya percaya diri 50%. Bagaimanapun, leluhur memiliki sikap yang aneh. Nenek moyang bahkan mungkin tidak peduli dengan janji dari kompetisi gelar surgawi. Sekarang leluhur telah setuju, Siang Yundong tersenyum dan berkata, Sumu, turunlah. Aku akan menunggumu di sini. Wang Lin mengangguk dan menatap King Sui. Mata kanan King Sui bersinar merah terang dan dia dengan tenang berkata, jika ada yang berani menyakitimu, maka sungai darah dari orang bernama Siang akan mengalir di planet Donglin. Meski suaranya ringan, itu dipenuhi dengan niat membunuh. Siang Yundong mengerutkan kening dan hanya bisa tersenyum kecut dalam diam. Wang Lin mengungkapkan sedikit rasa terima kasih. Dalam hidupnya, tidak banyak orang yang dia syukuri. Situ, Zhou Yi, Dun Tian, dan sekarang King Sui. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya pada King Sui dan Siang Yundong. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke selokan. Selokan ini sangat besar. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia terus turun. Dindingnya halus, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Selokan itu dipenuhi aura kematian. Saat dia terus turun, aura kematian menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, aura kematian mengelilingi area tersebut dan hampir berubah menjadi korporeal. Itu membuat Wang Lin merasa sangat tidak nyaman. Dia seperti api kecil yang dikelilingi oleh angin dingin. Dia bisa dipadamkan kapan saja oleh angin dingin ini. Aura kematian berangsur-angsur menjadi ganas saat Wang Lin turun dan mengebor ke dalam tubuhnya. Jika itu orang lain, tubuh mereka akan menegang dan hidup mereka dalam bahaya. Namun, Wang Lin telah mengembangkan domain hidup dan mati ketika dia berada di langkah pertama. Di awal masa kultivasi, dia mengolah metode kenaikan dunia bawah, jadi dia sangat akrab dengan aura kematian. Pada saat ini, energi asalnya berputar dan ikan yin dan yang mulai berputar di sekelilingnya. Aura kematian didorong menjauh sehingga dia tidak akan terluka parah karenanya. Selokan ini sangat dalam, seolah tak ada ujungnya. Wang Lin bergerak sangat cepat, tetapi bahkan setelah 7 menit, dia masih tidak bisa melihat dasarnya. Ekspresinya tenang saat dia mengoperasikan energi asal di dalam tubuhnya dan mengaktifkan domain karmanya. Setelah waktu yang lama, saat aura kematian menjadi semakin pekat, bahkan ikan yin dan yang menjadi terpengaruh dan melambat. Namun, pada saat ini, tubuhnya gemetar saat dia mendarat di tanah. Apa yang muncul di hadapannya adalah sebuah terowongan. Terowongan ini benar-benar gelap tanpa cahaya apapun. Bahkan dengan kultivasi Wang Lin, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia hanya bisa melihat garis besar yang kasar. Kemari. Suara kuno itu bergema di dalam terowongan yang sunyi ini dan mengeluarkan perasaan aneh. Wang Lin diam-diam merenung sejenak. Kemudian matanya menjadi penuh dengan tekad dan dia berjalan menyusuri lorong. Terowongan ini tidak terlalu panjang. Setelah berjalan selama 7 menit, Wang Lin tiba di ujung jalan. Apa yang dia lihat membuat pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tengkorak manusia. Tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya berdesakan rapat. Ada area yang sangat luas di ujung terowongan. Tidak ada akhir yang terlihat, hanya tengkorak tak berujung yang membuat kedinginan. Segala sesuatu di hadapannya adalah lautan tengkorak manusia yang mengesankan. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, kulit kepalanya kesemutan. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur 2 langkah, dan wajahnya dipenuhi ketakutan.
Ada terlalu banyak tengkorak manusia di sini, terlalu banyak untuk dihitung. Cukup untuk membuat hati siapapun gemetar saat melihatnya. Aura kematian yang pekat membentuk badai yang bersiul melalui lautan tengkorak manusia. Di bawah pengaruh aura kematian, Wang Lin merasa seperti akan tercekik. Kengerian di matanya mencapai puncaknya. Di dalam badai di tengah lautan tengkorak manusia, ada platform buatan manusia dengan peti mati berwarna kuning di atasnya. Kayu di peti mati memiliki beberapa bagian yang membusuk, tetapi aura yang hampir gila keluar darinya. Siapa namamu? Suara kuno datang dari peti mati dan menggema di daerah itu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia menekan keterkejutan di pikirannya dan aura yang mencekik. Dia dengan hormat berkata, Junior Sumu menyapa senior. Kaulah yang ingin orang tua ini menggunakan mantra kisi. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah suara itu marah atau senang, tetapi ada tekanan di sekitar area tersebut. Wang Lin menenangkan hatinya dan dengan tenang berkata, benar. Aku bisa membantumu, tapi janji dari keluarga Siang saja tidak cukup. Saya ingin setengah dari kekuatan hidup Anda. Petik 2. Suara kuno berubah menjadi indera ilahi. Saat itu menyebar, itu menyebabkan aura kematian di daerah sekitarnya menjadi lebih padat. Bahkan tengkorak manusia yang tak berujung di lautan tengkorak mulai bergerak. Cahaya hantu menyala di mata tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini terlalu aneh. Di mata Wang Lin, seolah-olah setiap tengkorak manusia telah membuka mata mereka seolah-olah mereka memiliki roh. Semua tatapan mereka berkumpul di tubuhnya. Saat tatapan tak terukur ini menimpanya, kekuatan hidup di tubuh Wang Lin runtuh dan menghilang. Separuh rambutnya berubah dari hitam menjadi putih seperti salju. Penampilan Wang Lin segera menua pada tingkat yang terlihat dari pria muda hingga paruh baya. Perasaan lemah yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul di hati Wang Lin. Meskipun kultivasinya tidak rusak, perasaan lemah ini tidak hilang. Suara leluhur keluarga Siang perlahan melayang. Keluarkan orang yang ingin kamu selamatkan. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum dia menamparkan tas pegangannya dan bola pembatasan yang menahan jiwa baru Li Muan muncul. Namun, sebelum bisa jatuh ke tangan Wang Lin, aura kematian yang kejam menyerbu dan membawa bola kembali ke tengah badai kematian. Saat ini, Wang Lin melupakan segalanya. Dia bahkan melupakan fakta bahwa celah budidaya antara keduanya tidak bisa dilintasi. Matanya segera menjadi merah dan cahaya merah keluar dari mata ketiganya. Apa yang akan kamu lakukan? Wang Lin meraung saat dia menyerbu setelah aura kematian yang melilit Li Muan. Dengus dingin datang dari peti mati dan untaian aura kematian lainnya melesat ke arah Wang Lin. Pada saat ini, seolah-olah Wang Lin sudah gila, dan tanpa ragu-ragu, dia membuka mata ketiganya. Lampu merah menyebar dan mendarat di aura kematian yang menargetkan Wang Lin. Aura kematian segera runtuh. Wang Lin bergerak seperti kilat menuju bola pembatas tempat Li Muan berada. Berisik. Aku mengambil setengah dari kekuatan hidupmu dan sekarang aku akan menggunakan mantra kisi. Saat suara kuno itu bergema, tubuh Wang Lin berhenti. Dia menatap peti mati di depannya dan matanya menunjukkan kedinginan. Di bawah aura kematian, bola pembatas di sekitar Li Muan runtuh. Sementara Wang Lin merasakan sakit di hatinya, jiwa Li Muan yang baru lahir tidak terluka saat melayang di udara. Jadi ternyata itu adalah jiwa baru lahir yang hancur yang kehilangan seluruh nyawanya dan terpaksa tetap tinggal. Tidak heran kau datang ke orang tua ini untuk menggunakan mantra kisi. Petik 2. Wang Lin diam-diam merenung dan diam-diam melihat peti mati di depannya. Namun, jika saya berada di puncak dan saya menggunakan mantra kisi, saya bisa membuatnya pulih. Bahkan jika itu untuk membangunkannya, aku hampir tidak akan bisa melakukannya. Namun, sekarang orang tua ini hanya percaya diri 30%. Saat dia berbicara, di antara lautan tengkorak, banyak mata mereka berbinar. Kemudian aura kematian tiba-tiba mengelilingi Wang Lin. Wang Lin tidak melawan. Saat aura kematian mengelilinginya, itu mengeluarkan untaian vitalitas darinya. Untaian vitalitas ini adalah umurnya. Saat vitalitasnya menghilang, rambutnya memutih dan rontok. Tubuhnya berangsur-angsur layu dan kulitnya dipenuhi kerutan. Wajahnya dengan cepat menua dari pria parubaya sampai dia menjadi orang tua. Ada jejak samar dari penampilan aslinya yang tersembunyi di wajahnya. Mata Wang Lin menjadi redup, dan kelemahannya meningkat beberapa kali lipat. Dia samar-samar merasakan sesuatu memanggilnya dari kehampaan. Seolah-olah ada kekuatan yang melambai padanya dan ingin membawanya pergi. Setelah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, bagaimana mungkin Wang Lin tidak tahu kekuatan apa ini? Ini adalah siklus reinkarnasi surga. Dia tidak memiliki banyak umur yang tersisa, dan siklus reinkarnasi surga mulai memanggilnya. Seperti halnya dengan Li Muan. Saat umurnya berakhir, dia akan mati. Bab 885 Hadiah King Sui.
Aura kematian di sekitar tubuhnya menyerap sebagian besar kekuatan hidupnya dan kemudian melayang menuju Li Muwan. Kekuatan hidup yang diserap dari Wang Lin disuntikkan ke Li Muwan melalui metode misterius. Nenek moyang keluarga Siang perlahan berkata, mantra Qixi mengharuskannya bertahan selama 7 hari. Jika jiwa yang baru lahir ini dapat bertahan selama 7 hari, maka secara alami dapat hidup kembali. Petik 2. Wang Lin diam-diam merenung saat dia melihat jiwa Li Muwan yang baru lahir. Tidak ada penyesalan di hatinya. Li Muwan sepertinya bisa merasakan semuanya dan tubuhnya gemetar. Jiwanya yang baru lahir tidak memiliki tubuh, namun ada kesedihan diam-diam yang datang dari dalamnya. Aura kematian di sekitar Li Muwan terus menyuntikkan kekuatan hidup ke dalam dirinya. Jiwanya yang baru lahir mulai perlahan mengembun. Waktu perlahan berlalu. Hari pertama, hari kedua. Namun, pada hari ketiga, jiwa baru Li Muwan yang berangsur-angsur mengembun berhenti mengembun sebelum kekuatan hidup yang diserahkan Wang Lin semuanya habis. Nenek moyang keluarga Xian perlahan berkata, sayangnya, mantra Qixi berasal dari zaman kuno dan dapat melawan surga. Mantra ini sangat kuat, dan bahkan dapat menghidupkan kembali orang mati, asalkan ada cukup kekuatan hidup. Kekuatan hidup yang ditransfer oleh mantra Qixi tidak sama. Itu sama sekali tidak setara. Qixi mewakili 7 hari. Untuk setiap hari yang berlalu, gaya hidup yang dibutuhkan adalah 100 kali lebih besar dari hari sebelumnya. Hari ke-7 adalah hari yang paling penting, dan jumlah tenaga hidup yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Kekuatan hidup Anda hanya cukup untuk 2 hari. Bahkan jika saya telah mengambil lebih dari setengah kekuatan hidup Anda tidak akan cukup untuk bertahan di hari ketiga. Sumu, apakah Anda memiliki sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan hidup? Tanpa suntikan kekuatan hidup, jiwa baru Li Muwan mulai menghilang. Kehilangan ini lebih cepat dan lebih intens dari sebelumnya, seolah-olah kali ini akan hilang sepenuhnya. Lanjutkan untuk menyerap umur saya, Wang Lin memandang Li Muwan dengan tatapan lembut. Wanita ini menunggunya ratusan tahun karena satu janji darinya. Hanya wanita ini yang berhasil memasuki hatinya selama 1000 tahun kultivasi ini. Namun, baru setelah dia pergi dan dia hanya memiliki kenangan untuk diingat dalam perjalanan kesepiannya, dia menyadari bahwa dia selalu peduli. Dia memperhatikan Li Muwan saat dia mengingat situasi hidup dan mati dan kesedihan karena tidak memiliki rumah. Ada jarak di antara keduanya. Tidak jauh, seolah-olah mereka berada di seberang sungai. Dia ada di satu sisi dan dia di sisi lain. Di antara mereka ada rasa sakit yang tak henti-hentinya berubah menjadi sungai di antara mereka. Hanya saja sekuat apapun semburan di sungai itu tidak dapat menghapus tatapan tegas dan kesabaran mereka. Seolah-olah musik sitar yang penuh dengan kesedihan muncul di telinganya sekali lagi. Suara musik sitar saat bulan terbit dan matahari terbenam seolah menjadi jembatan bagi Wang Lin dan Li Muwan. Itu memungkinkan keduanya merasa seolah-olah mereka benar-benar bisa intim satu sama lain. Kemudian aura kematian terpecah. Satu ujung melilit Li Muwan dan ujung lainnya melengkung di sekitar Wang Lin. Kekuatan hidup terus-menerus ditarik keluar dari tubuh Wang Lin oleh aura kematian dan disuntikkan ke dalam jiwa baru Li Muwan yang baru lahir. Bahkan jika butuh puluhan ribu kali kekuatan hidup untuk menukar sepotong kekuatan hidup di Li Muwan, dia tidak akan menyesal. Dia diam-diam menatap Li Muwan dan mengungkapkan senyum lembut. Penampilannya cepat menua dan kerutan menutupi wajahnya. Sejumlah besar kekuatan hidup hilang, dan ini membuatnya merasa seolah-olah dia telah hidup selama 1000 tahun dalam sekejap. Tidak banyak kekuatan hidup yang tersisa di tubuh Wang Lin. Kecepatan penyerapan membuat Wang Lin merasakan panggilan yang lebih jelas dari surga. Dia menarik napas dalam-dalam dan kekuatan yang lebih kuat meletus dari tubuhnya. Wabah ini tampaknya membentuk badai kekuatan kehidupan yang melanda daerah tersebut. Ini menyebabkan mata dari tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya di sini bersinar. Di dalam peti mati, nenek moyang Siang terkejut. Pada saat ini, tutup peti mati terbuka, menampakkan tubuh yang seperti mayat kering. Tatapan dingin dan kejam yang dipenuhi dengan aura kematian datang dari matanya dan mendarat di Wang Lin. Dalam sistem bintang aliansi di planet budidaya, tubuh asli Wang Lin bersembunyi di sekte budidaya, berpura-pura menjadi murid tingkat rendah. Saat ini dia sedang duduk dalam posisi lotus karena sejumlah besar kekuatan hidupnya sedang menghilang. Namun, tubuh aslinya tidak mencoba menghentikan ini, dia hanya melihat ke langit dan tetap diam. Matanya yang selamanya dingin menunjukkan sedikit kelembutan seperti mata avatarnya. Kekuatan hidup yang memasuki avatarnya dari tubuh aslinya sedang dikonsumsi dengan cepat. Akibatnya, jiwa baru Li Muwan mulai terbentuk kembali. Waktu perlahan berlalu. Hari ketiga, hari keempat. Pada hari kelima, tubuh asli Wang Lin benar-benar redup. Rambut merahnya sekarang sangat redup dan sejumlah besar kekuatan hidupnya telah dikonsumsi.
Meskipun tubuh aslinya memiliki tubuh dewa kuno, dia tidak bisa menahannya lagi. Setelah hari keempat mantra kisi, jiwa Limuan yang baru lahir telah sepenuhnya pulih. Aura kematian benar-benar dihapus dari jiwanya yang baru lahir. Namun, sekerat vitalitas ini tidak dapat stabil setelah Wang Lin kehabisan tenaga hidup. Itu tidak cukup untuk membangunkannya. 4 hari adalah batasnya. Wang Lin tidak bisa melewati hari kelima. Saya hanya bisa melakukan sebanyak ini. Anda tidak memiliki cukup kekuatan hidup, jadi Anda tidak dapat menghidupkan kembali jiwa yang baru lahir ini. Nenek moyang keluarga Siang dengan tenang menatap Wang Lin sebelum berbaring kembali di peti mati. Angin puyuh aura kematian menyelimuti Limuan dan Wang Lin. Angin puyuh menyapu langsung ke arah selokan dan kembali keluar. Selama proses ini, tangan Wang Lin dengan cepat membentuk segel dan sejumlah besar batasan mengelilingi jiwa baru Limuan. Ini menyebabkan kerusakan sekerat vitalitas dalam jiwa baru Limuan yang baru lahir itu melambat. Saat dia keluar dari selokan, dua tatapan langsung terkonsentrasi pada Wang Lin. Ketika King Sui melihat Wang Lin saat ini, dia mulai tetap diam. Adapun Xiang Yundong, dia sepertinya sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Dia menatap Wang Lin dan menarik pandangannya. Wang Lin dengan hati-hati memasukkan kembali jiwa Limuan yang baru lahir ke dalam tubuhnya. Dia kemudian melihat ke arah King Sui dan dengan tenang berkata, "Kakak magang senior, ayo kita pergi." King Sui menghela nafas dan melambaikan lengan bajunya. Dia membawa Wang Lin dan mereka terbang jauh. Xiang Yundong melihat ke arah Wang Lin menghilang dan mengungkapkan senyuman saat dia bergumam, "Sumu, meskipun orang tua ini telah bersekongkol melawanmu, aku tidak menyembunyikannya darimu. Dengan pengetahuan Anda seharusnya sudah tahu bahwa untuk memulihkan jiwa yang baru lahir itu, Anda membutuhkan vitalitas yang besar. Jadi pada akhirnya, tidak satu pun dari kita yang saling berhutang." Petik 2. King Sui dan Wang Lin membentuk dua sinar cahaya saat mereka terbang melintasi langit berbintang. "Kakak magang senior, apakah kamu tahu apa ini?" Saat terbang, Wang Lin diam-diam merenung sebelum menamparkan tas pegangannya dan peti mati yang menghindari surga terbang keluar. Tubuh King Sui berhenti sejenak. Mata kanannya berkedip merah saat dia melihat peti mati yang menghindari surga. Setelah sekian lama, dia berkata, "Saya belum pernah melihat hal ini sebelumnya, tetapi ada energi spiritual surgawi yang kuat yang berasal darinya, jadi itu pasti dari alam surgawi. Selain itu, ada kekuatan khusus di dalamnya. Itu semacam hukum. Item ini seharusnya memiliki beberapa kemampuan penyembuhan, kan?" Petik 2. Setelah mendengar bahwa bahkan King Sui tidak tahu apa itu, Wang Lin menghela nafas. Dia menyingkirkan peti mati itu dan mendesah. "Seharusnya digunakan untuk penyembuhan, tapi saya tidak tahu bagaimana menggunakannya." King Sui tidak bertanya lagi. Dia melihat bintang-bintang di kejauhan, dan setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Sumu, meskipun kamu tidak memasuki kolam surgawi, kamu lulus ujian. Setelah saya memasuki sistem bintang aliansi, kemungkinan besar akan sangat berbahaya, jadi saya khawatir Anda tidak bisa menemani saya. Setelah memasuki sistem bintang aliansi, Anda harus mengandalkan diri sendiri." Petik 2. Wang Lin mengangguk, tapi hatinya terasa sangat pahit. Dia bisa merasakan bahwa panggilan dari surga semakin dekat dan dekat. Panggil angin, panggil hujan, dan persenjataan ajaib. Dari ketiga mantra tersebut, Anda sudah tahu Call the Wind. Sedangkan untuk dua mantra lainnya, aku akan mengajarimu sekarang. Saat King Sui berbicara, kedua jarinya membentuk pedang dan dia menunjuk ke antara alis Wang Lin. Tiba-tiba ada gelombang energi asal surgawi yang memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, semua informasi tentang Summon the Rain dan Magical Arsenal muncul di benak Wang Lin. Tindakan King Sui sama dengan mewariskan warisan. Warisan dan pengajaran tidak sama. Hanya murid langsung yang akan mendapatkan warisan. Penyampaian mantra secara langsung semacam ini akan memastikan itu tidak hilang. Itu bahkan akan mengurangi jumlah langkah yang tidak perlu dan akan memungkinkan orang yang mewarisinya untuk mendapatkan pemahaman terdalam. King Sui memandang Wang Lin dan menghela nafas. Pada awalnya, tindakannya terhadap Wang Lin hanyalah cara untuk membalas budi tuannya. Meskipun tuannya hanya bercanda, setelah dia bangun, hanya ini yang bisa dia lakukan. Dia tidak terlalu peduli pada Wang Lin. Bahkan ketika dia menyelamatkan Wang Lin, itu hanya untuk tuannya. Wang Lin tidak memasuki kolam surgawi, yang menyebabkan King Sui sangat kecewa. Dia telah memutuskan bahwa karma antara Wang Lin dan tuannya berakhir di sini. Dia telah memutuskan bahwa dia akan mengejar penyebab runtuhnya alam surgawi dan alasan kegilaannya. Namun, semua ini berubah ketika Wang Lin bersedia untuk menyerahkan hampir semua kekuatan hidupnya untuk seorang wanita. Ini menyebabkan King Sui mengingat masa lalu. Ketika dia melihat Wang Lin, King Sui merasa seolah-olah dia melihat dirinya sendiri, dan rasa sakit yang tak terbayangkan muncul di kepalanya.
Dia tidak pernah bisa melupakan bahwa setelah dia bangun, dia melihat genangan darah di lantai, mata kekasihnya yang tertutup, dan wajah cantik itu. Pada saat itu, hatinya hancur. Dengan rasa melankolis, King Sui tidak lagi memandang Wang Lin dengan tatapan mencoba membalas tuannya seperti masa lalu. Sekarang ada sedikit kelembutan dalam tatapannya. Anda tidak memasuki kolam surgawi. Tanpa energi asal celestial, Anda tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mantra surgawi. Kakak senior di sini tidak memiliki apapun untuk dihadiahkan kepadamu, jadi aku akan memberimu energi asal surgawi ini untuk membantumu merapal mantra surgawi. Petik 2. Energi asal celestial yang memasuki tubuh Wang Lin sebelumnya tidak diambil oleh King Sui. Sebaliknya, itu mengayuh melalui tubuh Wang Lin sebelum berubah menjadi kacang emas yang jatuh ke jiwa asal Wang Lin. Bab 886 Situ Nan meninggalkan budidaya pintu tertutup. Energi asal celestial ini terbatas. Anggap saja itu hadiah pertahanan diri dariku. Bersamaan dengan kristal panggil hujan itu, kecuali jika Anda bertemu dengan kekuatan besar dari sistem bintang aliansi, Anda akan dapat melindungi diri Anda sendiri. Petik 2. Pada saat ini, pikiran Wang Lin dipenuhi dengan Summon the Rain dan Magical Arsenal. Dia tenggelam di dalamnya saat dia terus menyerap dan memahaminya. King Su merenung dalam diam. Setelah waktu yang lama, dia menatap Wang Lin, menampakkan ekspresi perpisahan. Dia perlahan berkata, kamu telah kehilangan terlalu banyak kekuatan hidup. Kakak senior tidak dapat membantu Anda dengan ini. Semua mantraku terfokus pada pertempuran dan tidak ada yang bisa digunakan untuk menyembuhkan. Satu-satunya mantra non-tempur yang saya pelajari dari guru adalah Devor. Anda melihat saya menggunakannya kembali di Thunder Celestial Realm. Sekarang aku akan memberikannya padamu. Petik 2. Saat King Su berbicara, dia meletakkan tangan kanannya di antara alis Wang Lin sekali lagi. Informasi tentang Devor memasuki pikiran Wang Lin seperti orang gila. Mantra ini dapat dengan mudah disalahgunakan. Guru sangat ragu-ragu sebelum mengajarkannya kepada saya. Sekarang setelah Anda mempelajarinya, Anda hanya boleh menggunakannya sebagai pilihan terakhir. Petik 2. King Sui menghela nafas. Melihat wajah tua Wang Lin, dia menarik tangan kanannya. Kemudian dia menggigit ujung lidahnya dan menggambar rune aneh dengan darahnya. Rune itu mengeluarkan aroma darah yang kuat. Saat itu muncul, semua debu di ruang angkasa dengan cepat mundur. Hilangnya kekuatan hidup Anda terlalu serius. Rune ini bisa membantu melindungimu sedikit. King Sui melambaikan tangan kanannya. Rune itu tercetak di dada Wang Lin dan menghilang. Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Penampilannya pulih dengan cepat, dan sesaat kemudian, penampilannya dipulihkan selain dari rambut putihnya. Tubuhnya tidak lagi menunjukkan kerusakan akibat hilangnya kekuatan hidup, itu benar-benar tersembunyi. Rune ini tidak bisa digunakan untuk memulihkan kekuatan hidup dan tidak bisa digunakan pada jiwa. Jika tidak, Anda tidak akan seperti ini. Petik 2. King Sui berbalik, berjalan ke bintang-bintang, dan secara bertahap menghilang. Adik laki-laki, mulai sekarang, hati-hati. Metode untuk memulihkan Ji Realem terkait dengan pembalasan ilahi. Namun, jangan melangkahi jalan ini sampai Anda mencapai tahap nirvana saterer. Sebelum itu, hindari. Petik 2. King Sui pergi. Tubuh Wang Lin bergetar dan kemudian dia sadar kembali. Semua yang dikatakan bergema di telinganya. Dia melihat kemana King Sui pergi dan diam-diam merenung untuk waktu yang lama. Wang Lin dengan lembut berkata, terima kasih. Wang Lin merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya saat dia pergi. Dia tidak kembali ke kuil surgawi petir untuk memasuki celah ke dalam sistem bintang aliansi. Sebaliknya, dia bergabung dengan dunia dan menemukan planet terlantar terdekat. Setelah memastikan aman, dia duduk di dalam gua yang dibuatnya. Akal ketuhanannya menyebar dan Tasan melangkah keluar dan duduk untuk menjaga gua. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan bola larangan yang menahan Limuan mendarat di telapak tangannya. Sambil menatap bola larangan, mata Wang Lin menunjukkan kesedihan. Tangan kirinya dengan lembut membelai bola pembatas, menyebabkannya terbuka dan mengungkapkan jiwa baru Limuan, yang memiliki sekeping kekuatan hidup. Wan Er, biarpun aku harus menghabiskan hampir seluruh hidupku, jika itu bisa ditukar bahkan dengan secercah harapan untukmu, aku bersedia. Suara Wang Lin tenang, tetapi dipenuhi dengan rasa sakit yang menyayat hati. Jiwa baru Limuan bergetar sedikit. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk bangun, dua aliran air mata jatuh dari mata jiwanya yang baru lahir. Tapi jiwa yang baru lahir tidak memiliki air mata. Saat air mata muncul, mereka menghilang dan tidak ada setetes pun yang jatuh. Namun, mereka berubah menjadi rasa sakit yang kuat yang bertahan di daerah tersebut. Saat Wang Lin menatap Limuan, kilatan cahaya muncul di antara alisnya dan manik yang menentang surga perlahan terbentuk.
Dia menempatkan jiwa Limuan yang baru lahir di dalam surga yang menentang manik. Namun, Wang Lin gemetar saat dia menemukan bahwa jiwa Limuan yang baru lahir, sekarang dengan jejak kekuatan hidup, masih menghilang di dalam surga menentang manik. Meskipun disipasi ini lambat, itu tidak berhenti. Wajah Wang Lin menunjukkan kepahitan. Dia diam-diam merenung sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi yang tegas. Dia menamparkan tas pegangannya dan peti mati yang menghindari surga terbang keluar. Peti kristal itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan sangat indah. Tangan Wang Lin gemetar saat dia mengambil jiwa Limuan yang baru lahir dari manik penentang surga. Meskipun dia telah mengambil keputusan, sekarang dia diam-diam merenung sekali lagi. Untuk melepaskan atau tidak melepaskan. Melihat jiwa baru Limuan yang menghilang dengan cepat, Wang Lin menempatkan Li di dalam peti mati. Saat jiwanya yang baru lahir mendarat di peti mati, dia berubah dari duduk menjadi berbaring. Wang Lin menatap tajam. Dia lupa tentang segala sesuatu di sekitarnya. Saat ini hanya ada Limuan. Saat Limuan berbohong, kekuatan misterius memenuhi peti mati. Kekuatan ini mengelilingi seluruh peti mati. Ketika tersapu, jiwa Limuan yang baru lahir bergetar dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, tepat pada saat ini, sepotong kekuatan hidup di dalam jiwa baru Limuan mulai bergerak dan keruntuhan melambat. Akhirnya, cahaya 5 warna datang dari dalam peti mati. Pada saat ini, hati Wang Lin mengalami perubahan besar. Dia menarik napas dalam. Dengan kecerdasannya, dia langsung mengerti. Jika Limuan tidak memiliki jejak kekuatan hidup itu, dia akan roboh di dalam peti mati yang menghindari surga ini. Peti mati ini sepertinya hanya berpengaruh pada kekuatan hidup manusia, meskipun itu hanya sepotong. Cahaya 5 warna menyala di dalam peti mati. Tak lama kemudian, untaian merah muncul di luar jiwa Limuan yang baru lahir. Benang-benang itu bergerak di sekelilingnya, membentuk garis luar tubuhnya. Kemudian cahaya 5 warna memadat di sepanjang garis merah untuk membentuk rangka seorang wanita. Dalam waktu singkat, tubuh Limuan terbentuk di depan matanya. Dia berbohong dengan tenang di peti mati seolah-olah dia sedang tidur. Bahkan napasnya ada. Saat Wang Lin melihat ini, air mata jatuh dari matanya. Wan Er. Untuk tatapan yang satu ini, Wang Lin merasa semuanya sepadan. 3 hari kemudian, Wang Lin meninggalkan planet yang ditinggalkan ini bersama Limuan dan menyerbu menuju kuil langit guntur. Wan Er, ayo kita pulang. Suara sedih Wang Lin menyebar ke seluruh bintang. Kesedihan itu begitu kuat hingga bertahan. Dalam setengah bulan yang singkat ini, pertumpahan darah telah dimulai di sistem bintang aliansi. Mulai dari sisi barat sistem bintang aliansi, pasukan pembudidaya Alheaven mengamuk di seluruh sistem. Di bawah serangan para pembudidaya Alheaven, planet-planet budidaya jatuh satu persatu dan para pembudidaya mundur. Seolah-olah itu adalah akhir dunia. Yang menarik adalah Cultivation Alliance tidak melakukan apa-apa. Mereka sama sekali tidak cemas, dan seolah-olah mereka hanya menonton dari pinggir lapangan. Pihak Alheaven sangat curiga akan hal ini dan tidak bisa menentukan sikap aliansi. Bahkan Master Flamespark dan rekan-rekannya diliputi keraguan. Jika hal yang sama terjadi di Alheaven Star System, Thunder Celestial Temple akan segera mengatur serangan balik. Mereka tidak akan pernah memberi kesempatan pada pihak lain untuk mendapatkan pijakan untuk pulih. Tidak hanya Cultivation Alliance tetap diam, tetapi bahkan tidak ada satupun planet budidaya peringkat 7 yang muncul. Semua planet budidaya yang ditempati oleh pembudidaya Alheaven adalah peringkat 6. Mereka tidak dapat menemukan planet peringkat 7. Kasus aneh ini membuat para pembudidaya Alheaven semakin bingung. Di permukaan, sisi Alheaven tampak mulia. Namun, harus menghadapi yang tidak diketahui dan tidak bisa menebak gerakan pihak lain membuat semua monster tua dari sistem bintang Alheaven merasa tidak nyaman. Ini bahkan bukan poin utamanya. Selama setengah bulan pertempuran ini, keefektifan pertempuran dari negara-negara kultivasi peringkat 6 sangat mengejutkan para pembudidaya Alheaven. Tatapan haus darah itu, rencana licik, harta yang sulit ditangani, dan berbagai hal lainnya semuanya membuat para kultivator Alheaven menderita kerugian besar. Kontras yang sangat dalam membuat mereka mengerti bahwa jika tingkat kultivasi mereka sama, para pembudidaya Alheaven akan kalah. Yang lebih mengejutkan para pembudidaya Alheaven adalah bahwa semua pembudidaya aliansi membunuh dengan tegas dan sangat berpengalaman dalam pertempuran. Para pembudidaya Alheaven merasa bahwa setiap pembudidaya aliansi berasal dari planet Donglin. Pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba meledak dari planet yang ditinggalkan di sisi barat sistem bintang aliansi. Tak lama kemudian, gemuruh keras menggema di seluruh planet dan menyebar seperti orang gila. Untungnya, tidak ada yang hidup di planet ini. Jika tidak, tidak ada yang bisa bertahan dari getaran yang ganas ini. Bumi bergetar dan laut mengamuk. Seolah-olah seluruh planet berada di ambang kematian.
Tawa gembira datang dari planet ini, dan bersamaan dengan itu, suara letusan yang lebih keras pun terdengar. Saya keluar. Sialan, gadis-gadis kecil di planet Feng Luan, tunggu saja. Anda semua memaksa saya untuk berkultivasi dengan pintu tertutup begitu lama, Anda telah memaksa saya tidak punya pilihan selain bersembunyi di planet terkutuk ini. Kita belum selesai. Suara yang sangat arogan bergema di seluruh dunia. Pada saat yang sama, sesosok tubuh keluar dari dalam planet. Pakaian di tubuhnya kompang-camping dan kulitnya gelap dan sangat kotor. Dia terlihat sangat berantakan, tapi matanya cerah. Dia memancarkan cahaya aneh yang akan membuat seseorang terengah-engah. Saat dia menyerbu, terdengar ledakan sonik. Potongan-potongan besar planet mulai runtuh seolah tidak bisa bertahan lagi. Saya hampir mati karena mati lemas. Saya bahkan tidak ingat berapa lama saya memasuki kultivasi pintu tertutup. Sangat disayangkan bahwa semua putri saya pasti mati selama ini. Planet Feng Luan, kali ini aku sangat marah. Dalam sekali jalan, saya berkultivasi hingga tahap awal Nirvana Skrier. Aku akan menjadi raja di planet Feng Luan. Sosok itu mengutuk keras di udara seolah-olah dia ingin melampiaskan semua amarah yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Bab 887 Suzaku. Dalam sistem bintang aliansi, Wang Lin memiliki rambut putih saat dia melihat ke depan dengan acuh tak acuh. Dia perlahan melangkah maju. Langkahnya tidak cepat, tetapi ada riak di setiap langkahnya dan dia menempuh jarak yang tak terukur. Sambil melihat sistem bintang yang tidak dikenal dengan rasa keakraban, Wang Lin tenang. Dia telah meninggalkan sistem bintang ini sejak lama. Ketika dia pergi, dia baru saja mencapai tahap Ascendant. Ketika dia kembali, dia sudah berada di tahap Nirvana Skrier. Yang Maha Melihat, Ling Tianhou, aku, Wang Lin, telah kembali. Mata Wang Lin berbinar. Di tasnya, dia masih memiliki kunci gua di Tanah Roh Iblis. Dia telah memastikan untuk menyimpan kunci itu dengan aman. Tingkat kultivasi Wang Lin tidak tinggi ketika dia masih di sistem bintang aliansi. Kekuatan tertinggi yang dia tahu hanya peringkat 7 negara budidaya. Namun, sekarang dia adalah seorang pembudidaya Nirvana Skrier, dan bahkan di sistem bintang Alheaven, dia telah menarik perhatian monster tua. Sekarang setelah dia kembali, dia bisa memicu badai jika dia mau. Namun, Wang Lin sangat jelas bahwa aliansi tidak dapat dibandingkan dengan Alheaven. Air di aliansi terlalu dalam. Aku harus berhati-hati dalam pertempuran antara sistem bintang Alheaven dan sistem bintang aliansi. Saya tidak boleh sembarangan bergabung. Mata Wang Lin berbinar dan dia memutuskan mentalitas, tunggu dan lihat. Setelah kembali ke sistem bintang aliansi, kewaspadaan Wang Lin segera meningkat beberapa kali lipat. Dia tahu bahwa para pembudidaya sistem bintang aliansi, terutama orang-orang tua itu, semuanya sangat licik. Belum lagi mereka yang berada di level kultivasinya. Jika seseorang ceroboh bahkan untuk sesaat, dia bisa dimakan dan bahkan tidak menyadarinya. Tempat ini tidak memiliki model keluarga kultivasi dari sistem bintang Alheaven. Itu adalah hukum rimba, dunia kultivasi yang kejam. Namun, dengan tingkat kultivasi saya setelah menyatu dengan tubuh asli saya tidak perlu menjadi penakut dalam sistem bintang aliansi. Mata Wang Lin menjadi dingin. Setelah kembali ke sistem bintang aliansi, dia segera berhubungan dengan tubuh aslinya dan menentukan lokasi masing-masing. Saat dia berjalan, perasaan ilahi menyebar dan mengelilingi daerah itu. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah. Sepanjang jalan, dia telah mencari planet yang ditinggalkan, dan sekarang dia telah menemukannya. Riak muncul di bawah kakinya saat Wang Lin bergabung dengan dunia dan menghilang. Ketika dia muncul, dia berada di planet budidaya yang sunyi. Itu tidak memiliki banyak energi spiritual, tetapi bumi dipenuhi dengan vitalitas. Melihat sekeliling, planet yang ditinggalkan itu ditutupi dengan tumbuhan yang lebat. Ketika dia mengetahui bahwa dia membutuhkan kekuatan hidup untuk menyelamatkan Lim Wuan, dia tidak ragu-ragu dan memilih untuk menukar kekuatan hidupnya dengan mantra Qixi. Penantian ratusan tahun ini hanyalah untuk satu kesempatan ini. Dia tidak bisa menyerah begitu saja. Kali ini, itu akan dianggap sukses dan gagal. Keberhasilannya adalah meskipun Lim Wuan belum pulih, dia telah mendapatkan kembali tubuhnya, jadi masih ada harapan. Meskipun Wang Lin telah menghabiskan sebagian besar kekuatan hidupnya, dia punya rencana lain. Bahkan King Su tidak tahu rencana cadangan Wang Lin. Dia bahkan memberi Wang Lin rune yang membantu menyembunyikan kekuatan hidupnya saat ini. Meskipun Wang Lin tampak seperti dia belum menua, selain dari rambut putihnya, jika rune itu rusak, dia akan segera menua sampai dia tampak seperti pria berusia 1000 tahun. Perasaan siklus reinkarnasi surga memanggilnya menjadi lebih kuat. Namun, ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali terhadap semua ini. Tubuhnya berkedip-kedip dan mendarat di bumi ini penuh dengan vitalitas.
Setelah dia mendarat, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan duduk. Tasan melangkah keluar dari bayangannya dan duduk beberapa meter jauhnya. Mata Tasen dingin. Jika ada gerakan sekecil apapun yang akan membahayakan Wang Lin, dia akan segera menyerang. Setelah menghela nafas panjang, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Cahaya hitam mulai berkumpul di jari telunjuknya. Pada awalnya, cahaya hitam itu lemah, tetapi segera menjadi menakjubkan. Finger of Death, Wang Lin melihat cahaya hitam di jari telunjuknya. Ketika dia melihat langkah ketiga, dia tahu bahwa akan memakan waktu terlalu lama untuk memperbaikinya, jadi dia menyerah. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Xiang Yundong, bahwa dia membutuhkan banyak vitalitas untuk menyelamatkan Li Muwan, Wang Lin segera memikirkan jari kematian. Mantra ini menggunakan cara yang sangat tirani untuk melahap semua kehidupan dan mengubahnya menjadi energi spiritual bagi penggunanya. Begitu jari itu mendarat, semua kehidupan akan runtuh. Mata Wang Lin bersinar saat dia menurunkan jari kanannya dan menekannya ke tanah. Dalam sekejap, cahaya hitam menyebar dalam lingkaran dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Cahaya hitam menyebar. Dalam sekejap, itu mencakup sekitar 500 kilometer. Pohon-pohon yang menjulang tinggi di daerah itu secara bertahap layu dan daun-daunnya berguguran. Cabang-cabangnya langsung retak dan akhirnya pohon-pohon itu pun hancur. Bahkan daun-daun yang berguguran pun menghilang saat jatuh. Hanya sejumlah besar gas putih yang terbang keluar dari pepohonan yang menjulang tinggi saat jatuh. Gas putih melayang sesaat sebelum dengan cepat berkumpul menuju Wang Lin. Bukan hanya pepohonan yang menjulang tinggi, tapi bahkan rerumputan pun layu saat cahaya hitam menyebar. Kekuatan hidup mereka berubah menjadi gas putih yang berkumpul menuju Wang Lin. Hampir dalam sekejap, semua kehidupan dalam jarak 500 km padam dan semua kekuatan hidup mereka padam. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan segera melihat pemandangan aneh ini. Seluruh area 500 km telah layu dan semburan gas putih berkumpul di sekitar Wang Lin seolah-olah itu hidup. Sosok Wang Lin dikelilingi oleh gas putih yang pekat ini, jadi sosoknya tidak lagi jelas. Guntur melintas di dalam mata Wang Lin saat dia menarik napas dalam-dalam. Semua gas putih sepertinya telah menemukan ventilasi terbuka saat dia menghirup. Ini segera membentuk pusaran, dan di ujung pusaran itu mulut Wang Lin. Gas putih tak berujung memasuki tubuh Wang Lin dan berkumpul di dalam tubuhnya. Itu kemudian berubah menjadi kekuatan hidup dan memberi makan seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, itu memulihkan semua kekuatan hidup yang telah dihabiskan Wang Lin. Saat dia menyerap, rune berdarah mulai berkedip dan melayang 3 inci dari tubuhnya. Namun, masih ada jejak cahaya darinya yang menutupi tubuh Wang Lin, memberikan perlindungan dan menyembunyikannya. Setengah jam kemudian, sisa-sisa gas putih masuk ke tubuh Wang Lin. Gas putih telah hilang sama sekali. Area dalam jarak 500 km darinya berwarna kuning, tanah kering, dan semua vitalitas telah lenyap. Yang aneh adalah di luar 500 km, semuanya normal, dan ini membentuk kontras yang tajam. Seolah-olah kedua area ini adalah dua dunia yang berbeda. Mantra yang digunakan leluhur keluarga Xiang pasti mirip dengan jari kematian, yang memungkinkan mereka menyerap kekuatan hidup untuk digunakan sebagai milik mereka. Dia terlalu ceroboh dan tidak mengira aku bisa melihatnya. Wang Lin mengungkapkan cibiran. Bagaimana bisa setengah dari kekuatan hidup saya begitu mudah untuk dimakan? Akan ada hari ketika aku mengambil semuanya kembali. Aku juga bisa melahap kekuatan hidup. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin sebelum dia menutupnya. Cahaya hitam dengan cepat mengembang seperti orang gila. 1000 km, 1500 km, dalam sekejap, ia mengepung area seluas 2500 km. Rerumputan layu dan pohon tumbang dalam area 2500 km. Bahkan beberapa binatang iblis tidak bisa melarikan diri. Seekor ular piton besar dengan panjang lebih dari 100 kaki segera dikelilingi oleh cahaya hitam. Tubuhnya gemetar, dan ketika cahaya hitam lewat, tubuhnya langsung hancur. Sejumlah besar gas putih terbang keluar dan berkumpul menuju Wang Lin. Perluasan cahaya hitam tidak berhenti, terus berlanjut. 3000 km, 4000 km, 5000 km. Semua kehidupan dalam jarak 5000 km runtuh. Kekuatan hidup yang tak ada habisnya sepertinya membentuk badai, dan pusat badai adalah Wang Lin. Sejumlah besar gas putih memasuki tubuh Wang Lin. Tanda merah di depan dadanya terus naik sampai 10 inci dari dadanya. Mata Wang Lin terbuka saat tangan kirinya meraih rune dan menariknya. Dia segera merobek rune dari depan dadanya. Saat rune dihapus, tubuh Wang Lin ditutupi kilatan cahaya. Dia segera menjadi orang tua dan aura kematian mengelilinginya. Namun, semua ini segera berbalik. Kekuatan hidup di sekitarnya segera diserap oleh Wang Lin. Tubuh layu Wang Lin tiba-tiba kembali berkilau dan berubah dengan cepat.
Pada saat ini di bagian barat sistem bintang aliansi, jauh dari planet budidaya yang ditinggalkan Wang Lin berada, adalah planet budidaya. Planet budidaya ini berada jauh di wilayah barat dan dekat dengan persimpangan dengan wilayah selatan. Dari kejauhan, itu adalah planet budidaya yang terbuang percuma dan tidak ada banyak energi spiritual di dalamnya. Beberapa sinar energi pedang mengelilingi planet budidaya. Ada pembudidaya pada energi pedang itu, dan mereka memiliki ekspresi suram. Mata mereka dingin saat mereka mengelilingi planet dan mengamati sekeliling mereka. Aura penindasan terus menyebar. Para pembudidaya energi pedang itu tidak berlevel tinggi, mereka hanya pembudidaya jiwa yang baru lahir. Namun, niat membunuh dari tubuh mereka sangat kuat saat mereka mengelilingi planet ini. Meskipun indera ilahi mereka tersebar, ada jejak kekhawatiran di mata mereka. Tidak lama kemudian sinar energi pedang terbang keluar dari planet budidaya. Orang di dalamnya adalah seorang wanita tua. Meski wajahnya dipenuhi kerutan, bisa dilihat kalau dia sangat cantik saat masih muda. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan menemukan familiarnya. Mata wanita tua itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Ketika dia mendekat, seorang kultivator mendekat dan dengan hormat berkata, "Salam Pamanguru Baisue." Wanita tua itu mengangguk saat dia melihat ke kejauhan dan perlahan berkata, "Kamu harus berhati-hati. Jika terjadi sesuatu yang tidak normal, Anda harus segera melaporkannya. Saat ini sedang terjadi perang, dan planet saya Suzaku terlalu dekat dengan para pembudidaya Alheaven. Ini adalah momen hidup dan mati." Petik 2. Tubuh kultivator bergetar dan dia menundukkan kepalanya sebagai pengakuan. Wanita tua itu menghela nafas. Dia akan berbicara ketika ekspresinya berubah drastis. Matanya bersinar terang saat dia menatap ke kejauhan. Ini menarik perhatian para pembudidaya lainnya. Ketika mereka melihat ke atas, wajah mereka menjadi pucat, tetapi niat membunuh mereka yang mengerikan dengan cepat terkumpul. Sinar energi pedang datang dari bintang-bintang di kejauhan. Ada beberapa ratus pembudidaya menuju planet Suzaku. Yang memimpin mereka adalah seorang anak laki-laki berkepala besar. Dia terbang melintasi bintang dengan senyum konyol di wajahnya. Bab 888 Patung Wang Lin. Anak laki-laki berkepala besar ini sudah melihat planet budidaya yang setengah terbuang dari jauh. Dari pemahamannya tentang sistem bintang aliansi, planet semacam ini seharusnya menjadi planet budidaya peringkat 6. Dengan tingkat kultivasinya, negara kultivasi peringkat 6 tidak layak untuk diperhatikan, dan belum lagi ia memiliki ratusan pembudidaya bersamanya. Satu-satunya alasan dia ada di sini adalah karena dia lewat. Misi sebenarnya adalah menjadi gelombang pertama para pembudidaya yang memasuki wilayah selatan dan memantau situasi di sana. Saat dia perlahan mendekat, ekspresi wanita tua di luar planet Suzaku menjadi suram. Bersamanya adalah para pembudidaya lainnya. Mereka menggunakan kecepatan cepat mereka untuk kembali ke planet Suzaku. Ketika dia melihat ini, anak laki-laki berkepala besar itu tertawa dan senyum bodoh di wajahnya menjadi semakin kuat. Tidak hanya dia, tetapi bahkan para pembudidaya Alheaven di hadapannya juga tertawa. Di mata mereka, planet budidaya semacam ini terlalu lemah. Setiap kultivator ilusori Yin bisa membantai seluruh planet. Celestial Messenger, mari kita berdua bersaudara pergi ke planet ini. Seorang pria paruh baya keluar dari belakang anak laki-laki berkepala besar. Dia bahkan tidak berada di tahap ilusori Yin, hanya di puncak tahap akhir Ascendan. Tatapannya ke arah bocah berkepala besar itu dipenuhi dengan rasa hormat. Seseorang mengikuti di belakang pria paruh baya. Keduanya tampak mirip. Anak laki-laki berkepala besar menyapu planet Suzaku dengan akal ilahi dan menunjukkan sedikit penghinaan. Jika dia ingin menghancurkan planet ini, itu akan terlalu mudah. Dia hanya berkata, "Saya akan memberi Anda 15 menit. Bunuh semua pembudidaya di sini untukku." Petik 2. Kedua bersaudara itu tertawa. Salah satu dari mereka berkata, "Celestial Messenger, yakinlah. Dengan planet budidaya seperti ini, tidak perlu 15 menit. Kita hanya butuh 7. Dengan itu, dia menyerbu seperti meteor menuju planet Suzaku. Saudaranya mengikutinya dengan niat membunuh. Dalam sekejap, keduanya menembus atmosfer dan tiba di atas planet Suzaku. Zhou Wutai berdiri di puncak gunung Suzaku. Matanya seperti kilat dan aura kuat melonjak dari tubuhnya. Sebuah pedang tipis melayang di hadapannya saat dia berdiri di puncak dan menunjukkan ekspresi yang teguh. Penggarap berdiri diam di belakangnya. Hanya beberapa dari pembudidaya ini adalah orang-orang yang ditemui Wang Lin. Semuanya telah meningkat selama ratusan tahun yang telah berlalu. Wanita tua bernama Baisue turun dari langit. Sebagai tetua dari Sekte Jalan Abadi, planet Suzaku adalah rumahnya, jadi dia harus melindunginya apapun yang terjadi. Perlu disebutkan bahwa salah satu pria tua, yang mengenakan jubah kuning, memiliki aura surgawi baginya dan dia membawa pedang di punggungnya.
Namun, dia berada di belakang, jadi jelas bahwa statusnya di antara mereka tidak terlalu tinggi. Jika Wang Lin melihat orang ini, dia akan terkejut. Dia adalah pemimpin sekte dari Heng Yue Sekte, Huang Long. Pada saat ini, dia memasang ekspresi serius, dan tidak ada tanda-tanda itu palsu. Namun, ada kilatan geli di dalamnya, tapi tidak ada yang bisa melihatnya. Sejak rekan kultivator Wang Lin menyerahkan posisi Suzaku kepada saya berjanji bahwa saya akan hidup dan mati bersama planet Suzaku. Hari ini musuh ada di depan kita. Biarpun aku hancur, aku tidak akan mundur bahkan setengah langkah. Petik 2. Ada dua pembudidaya ascendan di belakang Zhou Wutai. Mereka berdua orang tua, dan jika Wang Lin ada di sini, dia akan bisa mengenali mereka. Keduanya menghela nafas. Mereka saling memandang dan mengungkapkan tatapan tegas. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Ini bukanlah perang sederhana tapi pertarungan antara dua sistem bintang. Mereka mengetahui tentang ini setelah menerima informasi dari Cultivation Alliance. Untungnya, mereka telah mempersiapkan beberapa hal untuk ini, atau mereka pasti akan mati. Di sisi lain planet Suzaku, Yun Kezi membuka matanya setelah ratusan tahun budidaya pintu tertutup. Dia tampak jauh lebih tua dan tatonya berkilat di dahinya. Dia berdiri dan maju selangkah. Kemudian dia muncul di udara dan melihat ke depan. Klan abadi yang tertinggal berkumpul satu persatu di belakangnya, ekspresi mereka sangat serius. Pada saat yang sama, beberapa pembudidaya yang tidak pernah peduli dengan urusan duniawi keluar. Mereka melihat ke langit saat aura yang menindas muncul. Penindasan ini terasa seperti gunung yang jatuh dari langit. Siapapun yang berani melawan akan dihancurkan. Di Cloud Sky Sect, Taiyan sudah tua dan matanya redup. Tubuhnya dikelilingi aura kematian saat rentang hidupnya hampir mencapai batasnya. Dia berjuang untuk berdiri di alun-alun Cloud Sky Sect dan diam-diam melihat ke langit. Pada saat ini, semua pembudidaya di planet Suzaku melihat ke atas ke langit. Berbagai pembudidaya di sekte dari peringkat 5 hingga peringkat 3 semua memandang langit dengan ekspresi serius. Dua meteor yang melambangkan bencana bagi planet Suzaku telah turun. Kedua meteor itu adalah dua bersaudara dari sistem bintang Alheaven. Saat kedua bersaudara itu tiba, mereka tertawa seperti orang gila. Tawa mereka sangat arogan. Keduanya memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Di planet Suzaku, puncak pembudidaya ascendan tahap akhir adalah kekuatan yang kuat, dan karena mereka datang sebagai pasangan, mereka adalah kekuatan yang tangguh. Bahkan planet yang ditinggalkan ini memiliki banyak pembudidaya. Jika itu ada di sistem bintang Alheaven saya, tidak ada yang mau repot-repot menempati planet semacam ini. Sistem bintang aliansi hanya biasa-biasa saja. Saat tawa menyebar, salah satunya jika mereka menyebarkan kekuatan mereka seperti orang gila dan adegan ilahi menyerbu planet Suzaku. Pada saat ini, powerhouse planet Suzaku, Yun Kezi, Zhou Wutai, dan pembudidaya ascendan lainnya, dengan cepat terbang ke udara. Mereka siap berperang. Namun, tepat pada saat ini, pembudidaya yang menyebarkan akal ilahi menyapu Cloud Sky Sect, dan seolah-olah dia disambar petir. Seolah-olah puluhan ribu petir meledak di samping telinganya, menyebabkan dia menjadi tidak stabil. Pikirannya bergetar, mata melotot, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Bahkan rasa takut mulai menyebar ke seluruh tubuhnya seperti orang gila. Ini. Ada patung besar yang terletak di gerbang Cloud Sky Sect. Ini adalah patung Wang Lin. Patung yang sangat hidup ini secara akurat menampilkan penampilan Wang Lin. Khususnya, dinginnya matanya yang bisa menembus tulang seseorang. Ketika kultivator Alheaven lainnya melihat ekspresi kakaknya, dia terkejut. Perasaan ketuhanannya menyebar dan mengunci patung itu. Tubuhnya bergetar dan teror yang dia ungkapkan 10 kali, tidak 100 kali lebih kuat. Setan, Tuan Setan Sumu. Kedua kulit kepala mereka langsung kesemutan dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka saling memandang dengan tidak percaya dan melihat kepanikan di mata satu sama lain. Nama, Master Demon Sumu, terlalu terkenal di sistem bintang Alheaven. Selama kompetisi gelar surgawi, dia telah mendapatkan posisi petir celestial dan dapat memimpin 3.000 pembudidaya. Gengsi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh orang normal. Lupakan mereka, bahkan nenek moyang mereka harus bersikap hormat saat bertemu dengan Master Demon Sumu. Bahkan pembawa pesan surgawi, bocah berkepala besar, akan gemetar di hadapan Tuan Iblis Sumu. Keduanya mengeluh di dalam hati mereka. Kesombongan dan niat membunuh mereka lenyap dan digantikan oleh kepanikan. Keduanya tidak ragu-ragu untuk melarikan diri dengan cepat. Mereka terlalu menyadari apa yang dimaksud Tuan Iblis Sumu. Nama ini mewakili pembantaian tanpa akhir. Melawan orang ini berarti kamu pasti akan mati. Saudara laki-laki junior Dewa Langit King Sui, seorang petir surgawi,
nomor satu di antara junior para pembudidaya Alhaven, dermawan bagi keluarga kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, dan orang yang menyebabkan keluarga Yao menderita kerugian besar setelah diburu oleh mereka. Setiap pencapaian itu cukup untuk membuat kedua saudara ini mati berkali-kali. Pada saat ini, mereka bahkan tidak repot-repot mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Setelah kehilangan akal, mereka hanya ingin pergi secepat mungkin. Dengan kecerdasan mereka, mereka yakin tidak salah. Patung itu adalah Sumu. Tidak peduli berapa banyak keberanian yang diberikan kepada mereka, mereka tidak akan berani memprovokasi Sumu. Adapun mengapa patung Sumu ada di sini dan jelas disembah adalah sesuatu yang tidak ingin mereka ketahui. Penyesalan di hati mereka sudah mengerikan. Jika mereka tahu, mereka tidak akan pernah datang ke sini, karena hal semacam ini pasti akan menyinggung perasaan Sumu. Mundurnya cepat kedua bersaudara itu mengejutkan semua pembudidaya di planet Suzaku. Ini terutama berlaku untuk Zhou Wutai, yang siap untuk pertempuran yang sulit. Perubahan situasi yang tiba-tiba mengejutkannya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan klan abadi yang ditinggalkan sangat terkejut. Hanya mata Yun Kezi yang menyipit saat dia melihat ke arah sekte Cloud Sky. Di planet Suzaku, dia memiliki senioritas paling tinggi, dan tingkat kultivasinya telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Kedua pembudidaya dari sistem bintang Alhaven hanya melarikan diri setelah indera ilahi mereka terkunci di Cloud Sky Sect. Cloud Sky Sect, item apa yang ada untuk menakut-nakuti dua pembudidaya ascendan terlambat puncak yang kuat. Dan dari ekspresi keduanya, mereka sangat ketakutan. Yun Kezi melihat dengan mata kepalanya sendiri kepanikan di wajah kedua pembudidaya yang melarikan diri. Ini membuatnya sangat terkejut. Perasaan ilahi menyebar dan tiba-tiba terkunci ke patung Wang Lin di Cloud Sky Sect. Mungkinkah, mata Yun Kezi terbuka lebar, tapi hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Zhou Wutai dan beberapa monster tua lainnya juga memikirkan hal ini. Orang-orang ini sangat cerdik. Setelah merenung sebentar, mereka semua menyadari masalahnya. Indra ilahi mereka telah menyebar dan mengunci sekte Cloud Sky. Taiyan melihat patung Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia bergumam, "Dermawan, itu pasti dermawan saya." Adapun dua bersaudara Alhaven, mereka panik saat terbang keluar dari planet Suzaku. Mereka segera melihat pembudidaya berkepala besar dan pembudidaya di belakangnya. Anak laki-laki berkepala besar itu menutup matanya. Dia membukanya dan mengerutkan kening sebelum dia dengan tenang bertanya, "Ada apa?" 1. Sekte asli Wang Lin. 2. Tempat tinggal Li Muan dan bertemu kembali dengan Wang Lin. 3. Orang yang mencapai tahap formasi jiwa dengan bantuan Wang Lin. Bab 889 kembali. Di planet yang ditinggalkan, segala sesuatu dalam jarak 50.000 km dari Wang Lin telah benar-benar layu. Bumi retak dan semua vitalitas dimangsa olehnya. Tubuhnya berubah dengan cepat. Saat dia terus menyerap sejumlah besar kekuatan hidup, penampilannya kembali normal dan kekuatan hidup di tubuhnya pulih. Dia membuka matanya, yang dipenuhi dengan kilat, menarik napas dalam-dalam, dan bergumam, ada kerugian mengandalkan jari kematian untuk memulihkan kekuatan hidup. Setelah merenung sejenak, Wang Lin berdiri dan meninggalkan planet yang ditinggalkan itu dengan satu langkah. Tasan bergerak dengan cepat dan menghilang dalam bayangan Wang Lin. Planet Suzaku, riak muncul di bawah kaki Wang Lin dan dia bergabung dengan dunia. Di luar planet Suzaku, pertanyaan bocah berkepala besar itu baru saja masuk ke telinga dua pembudidaya Alhaven. Kedua pembudidaya menekan kepanikan di hati mereka. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, "Celestial Messenger, kami melihat patung di planet budidaya ini. Aku menyuruh kalian berdua untuk membantai planet ini, bukan untuk melihat patung." Bocah berkepala besar itu langsung menyela mereka dan matanya menjadi dingin. Meskipun dia masih memiliki senyum bodoh itu dipenuhi dengan niat membunuh. Kultivator hendak berbicara ketika saudaranya menariknya. Dia memandang anak laki-laki berkepala besar itu dan dengan hormat berkata, "Tuan Celestial Messenger, Anda harus melihat patung itu secara pribadi, maka Anda akan mengerti mengapa kami kembali." Dengan itu, dia tidak lagi memandang anak laki-laki berkepala besar dan menarik saudaranya kembali ke kelompok pembudidaya. Bocah berkepala besar itu menatap mereka berdua dengan murung. Dia mengambil langkah dan langsung menuju planet Suzaku. Awalnya, dia tidak akan pernah melangkah ke planet yang setengah ditinggalkan seperti ini. Ketika mereka menemui planet yang mirip dengan ini, dia selalu mengirim bawahannya untuk membantai planet tersebut sebelum pergi. Di matanya, dia seharusnya hanya menggunakan mantranya di planet peringkat 7. Sayangnya, saya belum menemukan planet budidaya peringkat 7. Saya ingin melihat orang seperti apa di planet yang ditinggalkan ini yang dapat membuat dua puncak kultivator ascendan tahap akhir berlari. Bocah berkepala besar itu mendengus dingin. Tubuhnya tidak berada di dekat planet ini, tetapi indera ketuhanannya menyebar.
Dia berada di tahap awal Nirvana Skrier dan dia telah memilih untuk memasuki kolam surgawi. Dia kehilangan domainnya, tetapi sekarang dia memiliki asal-usul surgawi. Dia diam-diam menggunakan beberapa mantra surgawi sebelumnya. Kekuatan yang dilihatnya membuatnya sangat terkejut. Pada saat ini, indera keilahiannya menyebar dan membentuk badai dahsyat yang melanda planet Suzaku. Perasaan ilahi ini begitu kuat sehingga menyebabkan keributan yang belum pernah terlihat sebelumnya di planet Suzaku. Beberapa puncak gunung segera runtuh dan sungai-sungai tampak mendidih saat gelombang dahsyat saling bertabrakan. Semua pembudidaya di planet Suzaku merasa seolah-olah gunung besar telah runtuh di atas mereka. Perasaan ilahi ini menyebar dan berubah menjadi petir yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke setiap sudut planet ini. Ini segera membuatnya tampak seolah-olah planet Suzaku sedang menghadapi kiamat. Perasaan divine yang kejam berubah menjadi awan hitam yang menutupi langit dan tanpa ampun menekannya. Beberapa pembudidaya ascenden segera gemetar. Seolah-olah jiwa asal mereka akan runtuh. Adapun pembudidaya transformasi jiwa, mereka batuk darah dan menjadi putus asa. Para pembudidaya formasi inti segera gemetar dan retakan muncul di inti mereka. Wajah mereka menjadi pucat dan menunjukkan keputusasaan. Kabut darah meledak dari para pembudidaya yang berada di tahap pembentukan yayasan dan kondensasi Ki. Mereka jatuh ke tanah dan menjadi sangat lemah. Jika pembudidaya seperti ini, tidak perlu membicarakan tentang manusia. Semua manusia di planet Suzaku pingsan. Satu-satunya hal yang tersisa di benak mereka adalah gema dari gemuruh yang menggelegar. Dalam sekejap, planet Suzaku terdiam. Ini hanya karena pembudidaya berkepala besar tidak ingin membantai manusia. Jika tidak, hanya dengan sapuan akal ilahi, semuanya akan mati. Di bawah serangan akal ilahi, hanya beberapa orang terpilih yang masih berjuang. Zhou Wutai memiliki garis keturunan naga dan mewarisi kristal planet budidaya. Pada saat ini, dia mengeluarkan suara gemuruh dan cahaya hijau menutupi tubuhnya. Lampu hijau berubah menjadi sisik hijau dan aura kuat meledak dari tubuhnya. Di langit, naga hijau sepanjang 1000 kaki muncul dan mengeluarkan raungan ke arah langit. Yun Kezi dipenuhi tato emas. Ekspresinya pucat dan urat di wajahnya menonjol. Pada saat ini, dia memiliki ilusi bahwa dia sedang menghadap langit dan bumi. Mengaum. Meskipun Yun Kezi sudah tua, dia meraung. Bayangan ilusi dari pohon yang menjulang tinggi muncul di langit. Pohon itu mengeluarkan aura yang kuat dan terus naik. Di bawah tekanan kuat ini, dia mengalami terobosan. Seolah-olah ada pikiran dalam pengertian ilahi ini yang membuatnya menyerah. Seolah-olah pikiran ini berasal dari jejak jauh di dalam jiwanya. Dengus dingin datang dari langit. Saat dengusan ini muncul, itu menciptakan ledakan sonik. Bumi berguncang dan langit terasa seperti terbalik. Tubuh Yun Kezi bergetar dan dia batuk seteguk darah. Semua tato di sekitarnya runtuh dan dia menunjukkan senyum yang menyedihkan. Itu bukan karena kekuatan pihak lain, itu adalah naluri dari dalam tubuhnya yang membuatnya menyerah. Anak laki-laki berkepala besar memiliki ekspresi tenang saat dia turun dengan tangan di belakang punggungnya. Angin bertiup ke arahnya tetapi segera bertiup secara terbalik seolah angin tidak berani mendekatinya. Di mata para pembudidaya planet Suzaku, energi kuat yang tak terbayangkan perlahan menyebar saat bocah berkepala besar itu turun. Planet budidaya yang terbuang. Semua orang di sini adalah sekelompok sampah. Apa gunanya menjaga kalian semua? Karena kalian semua telah bertemu denganku, biarkan aku mengirimmu pergi. Anak laki-laki berkepala besar mengangkat jarinya dan menunjuk dengan santai. Energi spiritual surgawi yang padat berkumpul di jarinya sampai ada cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini mengandung mantra surgawi yang menakutkan. Di kejauhan, naga bentukan Zhou Wutai itu tertusuk sinar emas. Ia mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan naga yang merupakan penjaga planet Suzaku melolong dan pingsan. Tubuh Zhou Wutai bergetar dan dia mengeluarkan darah. Namun, matanya dipenuhi dengan niat bertempur. Tepat pada saat ini, tubuh bocah berkepala besar itu bergetar. Dia telah menyebarkan akal ilahi untuk mencari patung. Saat ini dia melihat patung raksasa di sebuah sekte. Ketika dia melihat patung ini, bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia tidak bisa menahan napas, dan matanya dipenuhi teror. Ini. Dia sangat terkejut sehingga dia hampir tanpa sadar mundur beberapa langkah. Jantungnya berdebar kencang dan ekspresinya berubah dengan cepat. Dia tidak pernah menyangka akan melihat patung Sumu di sini. Apa yang dibawakan Sumu adalah mimpi buruk. Kembali dalam satu baris ke surga, dia mati bagi Sumu tanpa ada kesempatan untuk melawan. Dia masih takut dengan mantra petir yang membuat kulit kepalanya kesemutan. Bahkan setelah dia memasuki kolam surgawi, dia tidak berani memprovokasi Sumu. Setiap kali dia memikirkan mantra luar biasa itu, dia akan merasa ketakutan. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan menghilang.
Ketika dia muncul kembali, dia berada di langit di atas Cloud Sky Sect dan dia menatap patung Wang Lin. Semakin dia melihat, semakin dia merasa terkejut. Semakin dia melihat, semakin hatinya bergetar. Tuan Iblis Sumu. Anak laki-laki berkepala besar menjadi pucat saat dia menatap patung itu. Dia sangat yakin bahwa patung ini adalah Sumu. Bagaimanapun, dia telah mati oleh tangan Sumu, jadi penampilan Sumu terukir di hatinya. Dia menatap tercengang ke patung itu. Bocah berkepala besar itu mengerti mengapa kedua pembudidaya itu melarikan diri. Sumu terlalu terkenal, dan bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan dorongan untuk pergi. Taiyan sedang duduk di alun-alun di sebelah patung. Dia menatap patung itu dan mencibir. Mata Yun Kezi yang terluka parah berbinar. Dia secara alami melihat ekspresi anak laki-laki berkepala besar itu. Ketika dia melihat bocah berkepala besar itu juga terkejut di depan patung bocah lelaki itu, Wang Lin, Yun Kezi dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah para pembudidaya Alheaven ini mengetahui anak kecil itu, Wang Lin? Namun, itu tidak akan menjelaskan ungkapan ini, kecuali, sebuah gagasan yang bahkan menurut Yun Kezi sendiri sangat tidak masuk akal muncul di benaknya. Zhou Wutai juga sama. Dia terluka parah, tapi untuk memenuhi janjinya kepada Wang Lin, dia akan memberikan segalanya. Selama Suzaku ada, orang-orang akan hidup. Jika Suzaku hilang, maka mereka semua akan mati. Adapun bocah berkepala besar, pikirannya bergetar saat dia menatap patung Wang Lin. Dia sangat takut pada Wang Lin. Sambil berdiri di sana dan menatap patung Wang Lin, semua rambut di tubuhnya berdiri. Seolah-olah dia menghadapi Wang Lin yang asli. Dia tanpa sadar mundur beberapa puluh kaki dan ekspresinya menjadi suram. Saya benar-benar tidak bisa memprovokasi Sumu untuk planet budidaya yang ditinggalkan. Namun, patung Sumu ini sepertinya sudah ada selama ratusan tahun. Sumu ini bukanlah seseorang dari sistem bintang Alheaven. Dia adalah seorang kultivator dari sistem bintang aliansi, itu pasti. Jantung bocah berkepala besar itu berdebar kencang. Dia merasa telah mendapatkan sebuah rahasia besar. Dengan ini, dia bisa menghancurkan Sumu dan bahkan mungkin menyebabkan Sumu kehilangan nyawanya. Anak laki-laki berkepala besar itu tertawa terbahak-bahak, lalu matanya berbinar dan dia melangkah maju. Dia tiba di sebelah patung dan mengangkat tangannya. Kemudian dia tanpa ampun membanting dan berteriak, "Break for me." Dia tidak berani memprovokasi Sumu dan hanya bisa melakukan ini untuk melampiaskan amarahnya. Tepat pada saat dia mengangkat tangannya, Taiyan, yang duduk di bawah patung itu dan masih memiliki darah yang mengalir dari mulutnya, menatap anak laki-laki berkepala besar itu. Tidak ada rasa takut di matanya dan dia dengan dingin berkata, "Jika Anda menghancurkan patung dermawan, Anda pasti akan mati." Tangan kanan anak laki-laki berkepala besar itu berhenti dan pandangannya tertuju pada Taiyan. Dia sudah melihat bahwa umur Taiyan akan segera habis. Dia mencibir. Belum lagi menghancurkan patung, bahkan jika Sumu datang secara pribadi, aku tidak akan peduli. Dia mengangkat tangan kanannya dan hendak membanting, tetapi pada saat ini suara yang lebih dingin dari es musim dingin bergema di seluruh planet Suzaku. Katakan itu lagi. Suara ini cukup dingin untuk membekukan dunia. Sumu. Seolah-olah seseorang telah memukul kepala bocah berkepala besar itu. Ekspresinya menjadi pucat dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Pikirannya bergetar hebat karena dia kehilangan akalnya. Aku tidak bisa bertempur, harus mundur. Saat dia mundur, dia batuk seteguk darah. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan pelarian darah yang akan merusak kultivasinya. Setelah satu baris ke surga, dia takut pada Sumu dari lubuk hatinya. Dermawan. Mata Taiyan dipenuhi dengan kegembiraan ratusan tahun. Dua aliran air mata jatuh dari matanya ketika dia melihat sosok yang keluar dari riak di samping patung. Yun Kezi tersentak. Wang Lin. Wang Lin. Mata Zhou Wutai menunjukkan keterkejutan dan ekstasi. Wang Lin. Pada saat ini, semua pembudidaya yang telah terbangun dan memperhatikan ini terkejut. Wang Lin, leluhur sejati planet Suzaku. Kamu tidak bisa kabur. Mata Wang Lin menunjukkan niat membunuh yang mengerikan dan dia melangkah maju. Bab 890 Bocah Berkepala Besar. Mata bocah berkepala besar itu dipenuhi dengan kengerian. Dia batuk darah dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya darah. Dia mundur dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Darah keluar ini tidak bersuara, tapi itu beberapa kali lebih cepat dari petir. Dalam sekejap mata, dia telah melarikan diri jauh dari planet Suzaku. Namun, dalam sekejap dia harus sampai di sana, Wang Lin mengambil langkah dan riak muncul. Sosoknya menghilang saat dia bergabung dengan dunia. Dia bahkan lebih cepat dari bayangan darah dan muncul tepat di depan bayangan yang kabur. Saat sosok Wang Lin muncul, ikan yin dan yang muncul di tangan kanannya dan dia tanpa ampun membanting ke depan dengan tangannya.
Telapak tangannya tidak mengenai apapun kecuali udara, tetapi itu menciptakan ledakan di luar angkasa. Telapak tangan ini berisi dao dan energi asal Wang Lin. Dampak ini cukup mengguncang langit dan bumi. Cahaya darah di sekitar bocah berkepala besar itu segera runtuh dan wajahnya menjadi pucat. Meskipun mantra itu telah mendarat di udara, gas hitam dan putih telah muncul. Gas putih mengalir ke dalam kehampaan namun anehnya muncul di dalam tubuh bocah berkepala besar itu dan menuju ke jiwa asalnya. Anak laki-laki berkepala besar belum pernah melihat mantra semacam ini seumur hidupnya. Gas putih di tubuhnya runtuh, menyebabkan sumber surgawi di tubuhnya hancur juga. Ini baru permulaan. Yang benar-benar membuat bocah berkepala besar itu terkesiap adalah gas hitam itu. Ketika gas hitam mengelilinginya, itu menyebabkan seluruh tubuhnya berkerut. Sejumlah besar kekuatan hidup meninggalkan tubuhnya. Perubahan ini sangat mengejutkan bocah berkepala besar itu. Mantranya dipatahkan oleh Wang Lin dan kekuatan yang kuat telah datang melalui kehampaan dan menabrak bocah berkepala besar itu. Dia jatuh seperti meteor langsung ke tanah. Adegan ini disaksikan oleh semua pembudidaya yang telah terbangun di planet Suzaku, dan mereka menjadi bersemangat. Beberapa pembudidaya yang dikejutkan oleh bocah berkepala besar itu mulai bangun. Tidak ada yang tahu siapa yang memulainya, tetapi banyak pembudidaya terbang keluar dari sekte mereka ke tepi pertempuran. Semakin banyak pembudidaya secara bertahap terbang. Di antara mereka adalah Zhou Wutai dan Yun Kezi. Pada saat ini, tidak jauh dari Wang Lin dan pertempuran bocah berkepala besar itu, ada sebuah kota fana. Seorang lelaki tua berambut putih yang matanya redup dan terluka oleh bocah berkepala besar itu berjuang untuk menyebarkan akal ilahi untuk mengamati pertempuran. Dia berada di dalam ruang rahasia dan ada lukisan di hadapannya. Lukisan itu adalah lukisan orang tua yang baik hati, dan di bawah lukisan itu ada sebuah tanda. Terukir di atasnya adalah leluhur Wang Clan, Wang Zuo. Sedangkan untuk bocah berkepala besar, dia merasakan hantaman kuat dan suara letupan datang dari seluruh tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat tertutup di tanah. Ketakutan, energi asal celestialnya diaktifkan seperti orang gila. Tangan kanannya menunjuk ke banyak titik di tubuhnya sebelum dia akhirnya bisa menghentikan dirinya sendiri setelah jatuh ribuan kaki. Dia tertawa dan bergegas keluar. Kedua tangannya membentuk segel dan sejumlah besar energi asal angkasa keluar. Energi asal celestial yang kaya membentuk jaring besar di hadapannya. Mantra surgawi, jaring penghancur roh. Anak laki-laki berkepala besar itu meraung dan jaring di depannya tiba-tiba tumbuh. Panjangnya lebih dari 1000 kaki dan mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin dan dia menunjukkan tatapan dingin. Dia tidak berhenti bergerak maju. Saat jaring mendekatinya, riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Wajah anak laki-laki berkepala besar menjadi pucat dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia merasa ada yang tidak beres sebelumnya. Pelarian darahnya diturunkan oleh keluarganya dan dia telah mengorbankan kultivasinya untuk melarikan diri bersamanya. Mantra itu jauh lebih cepat dari teleportasi. Dia telah menggunakan pelarian darah untuk menghindari banyak krisis hidup dan mati di masa mudanya. Namun, sekarang Sumu ini telah menggunakan mantra yang tidak diketahui dan segera melampauinya. Itu membuatnya kehilangan akal, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Namun, sekarang dia melihat Sumu menggunakannya lagi, semua rambutnya berdiri. Pada saat ini, semua energi asal angkasa di dalam tubuhnya meledak. Namun, sejumlah besar gas putih keluar dari tubuh bocah berkepala besar itu. Gas putih membentuk badai dahsyat di luar tubuh bocah berkepala besar itu. Saat tersapu, sosok Wang Lin muncul. Jari-jarinya membentuk pedang dan puluhan daging surgawi menyatu menjadi satu. Kemudian mereka menghantam langsung dengan pusaran yang dibentuk oleh energi asal angkasa. Tubuh bocah berkepala besar itu tiba-tiba berlumuran keringat dingin dan dia segera mundur. Dia merasa takut terhadap mantra aneh Wang Lin. Terlebih lagi, Sumu tidak menggunakan mantra guntur yang menakutkan itu. Ketika dia memikirkan tentang mantra petir itu, ketakutan pada bocah berkepala besar itu menjadi semakin kuat. Dia segera menjadi cemas dan berteriak, Sumu. Saya tidak membunuh satu orang pun di sini. Kenapa kamu harus memaksaku seperti ini? Petik 2. Ekspresi Wang Lin menjadi dingin dan dia berhenti. Mata bocah berkepala besar itu menampakkan kegembiraan dan dia segera berlari keluar. Dia membuka mulutnya dan berteriak, Sumu, kamu dan aku bukanlah musuh. Akulah yang sembrono. Aku akan pergi sekarang. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah krisis hidup dan mati yang nyata. Dia bersumpah bahwa jika dia melarikan diri, dia akan segera kembali ke kamp utama para pembudidaya Alheaven dan mengungkap identitas Sumu. Sumu, saya akan mengingat hari ini untuk balas dendam saya. Aku akan merusak namamu di sistem bintang Alheaven.
Ketika senior seperti Dewa Darah datang untuk memburu pengkhianat seperti Anda, saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri. Bahkan jika kakak magangmu adalah King Sui, dia tidak akan bisa melindungimu. Bocah berkepala besar itu mengatupkan giginya, tetapi dia tidak berani mengungkapkan pikirannya. Dia menatap langit dan melihat suasananya. Selama dia keluar dari atmosfer, sumu ini tidak akan berani menyerang dengan ratusan pembudidaya yang melayani sebagai saksi. Wang Lin mencibir. Dia jelas tahu apa yang dipikirkan oleh tubuh berkepala besar itu. Dia mengangkat tangan kanannya dan suara bel bergema di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, bayangan ilusi dari tungku dewa kuno muncul. Setelah muncul, Wang Lin tanpa terburu-buru berkata, "Tukar." Dalam sekejap, tubuh berkepala besar yang melarikan diri melepaskan cahaya seperti hantu. Cahaya hantu ini muncul terlalu tiba-tiba, menyebabkan dia menjadi terkejut. Namun, segera, matanya dipenuhi ketakutan. Tubuhnya langsung menghilang dan bertukar tempat dengan Wang Lin. Aku sudah bilang kamu tidak bisa kabur. Wang Lin berjalan selangkah demi selangkah menuju bocah berkepala besar itu. Rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat. Hati bocah berkepala besar itu terasa pahit. Saat Wang Lin mendekat, perasaan tak tertahankan menyebar ke dalam hatinya seperti orang gila. Baginya, Wang Lin seperti roh raksasa yang gigih berjalan ke arahnya. Dia tanpa ampun mengatupkan giginya dan matanya menunjukkan cahaya ganas. Dia dengan cepat mundur dan tangannya membentuk segel. Dia mulai bernyanyi dalam bahasa yang aneh dan aura dingin mulai menyebar. Sumu, kamu telah memaksaku. Ketika bocah berkepala besar menyelesaikan mantranya, tanda setengah transparan muncul di kehampaan di hadapannya. Setelah rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, mereka tidak menyerang Wang Lin tetapi memasuki tubuh bocah berkepala besar itu. Geraman menyakitkan datang dari bocah berkepala besar itu. Dia tahu bahwa semua mantra dan harta magisnya tidak berguna di hadapan Sumu. Semakin dia memikirkan tentang mantra guntur mengejutkan yang belum digunakan Sumu, semakin dia merasa tidak nyaman. Seolah-olah pihak lain benar-benar yakin bahwa semua metode untuk melawan sama sekali tidak signifikan. Perasaan ini membuat kulit kepalanya terasa kebas dan bahkan dia ingin menyerah. Namun, dia tidak mau, jadi dia menggunakan mantra celestial terkuatnya tanpa ragu-ragu untuk satu konfrontasi terakhir. Saat rune memasuki tubuhnya, seluruh tubuhnya layu. Seolah-olah semua esensi di tubuhnya berkumpul menuju kepalanya. Awalnya, kepalanya lebih besar dari tubuhnya. Sekarang dia telah menggunakan mantra surgawi ini, tubuhnya menjadi lebih kecil dan tidak terlihat berbeda dari kerangka. Namun, sekarang kepalanya terlalu dibesar-besarkan sehingga sangat mengejutkan untuk dilihat. Kepala besar itu menyebabkan penampilan bocah itu menjadi sangat ganas. Pembuluh darah besar menonjol dari dahinya seolah-olah ada cacing di bawahnya. Jika seorang manusia melihat ini pada malam hari, mereka akan mati karena ketakutan. Anak laki-laki berkepala besar ini awalnya tidak memiliki banyak rambut. Setelah dia menggunakan mantra aneh ini, semua rambutnya rontok. Sekarang tidak ada satu helai pun rambut yang tersisa di kepalanya. Tawa tajam bergema saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke kedua sisi kepalanya. Pandangannya tertuju pada Wang Lin dan dia berteriak, mantra surgawi, pemindahan tendon. Saat dia meraung, suara letusan yang keras muncul seperti gemuruh guntur. Banyak urat yang menggeliat keluar dari kepalanya dan berubah menjadi ular hijau. Ular hijau menyatu dan memanjang seperti pilar menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih netral. Alasan dia tidak menggunakan mantra yang kuat adalah karena dia memiliki kegunaan lain untuk bocah berkepala besar itu. Jika dia menggunakan mantra yang kuat, dia tidak akan bisa menahan karena dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik dengan kultivasinya saat ini. Selain itu, orang ini adalah salah satu dari 36 surga surgawi. Wang Lin belum siap memutuskan hubungan dengan sistem bintang Al-Heaven. Dia bisa membunuh seorang pembudidaya biasa, tetapi bukan surga surgawi di dekat planet Suzaku, terutama dengan ratusan pembudidaya yang mengawasi. Itu bukanlah keputusan yang bijaksana. Namun, dengan sikap Wang Lin, karena pihak lain telah memprovokasi dia secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia punya ide tentang bagaimana menangani situasi dengan sempurna.